jualan boba omsetnya 14 triliun gitu kan. Dengan adanya online ini membantu banget baik dari segi konsumen dan juga dari segi pemilik bisnis itu sendiri. Ketika mereka buka aplikasi gitu kan, mereka filter. Yang filter nearby sama promo. Jadi mereka sebenarnya nggak tahu mau beli apa. Let's say misalkan ada promo apapun di luar sana, kalau mereka udah setia sama satu tempat, ya udah akan ke situ aja. Sesaat lagi kita akan mengakhiri tahun 2021, masuk tahun yang baru 2022. Gak terasa ya Bapak Ibu ya, kita sudah melewati tahun 2021. Mungkin ada yang merasa lama banget gitu ya tahun ini ya. Mungkin lewat berbagai tantangan, masalah yang kita sama-sama sedang alami. Kita masih ada di masa pandemi nih Bapak Ibu. Tapi ada juga yang ngerasa kayaknya cepat banget ya. Tiba-tiba tahun 2021 lewat begitu saja. Apapun kita memiliki cara masing-masing untuk deal with our challenges, with our problems. Dan saya melihatnya adalah deal with our success. Kenapa? Karena setiap kita pastinya punya cara sukses masing-masing. Dan jika Bapak Ibu masih bisa bertahan sampai akhir tahun 2021, ingat Bapak Ibu, kita sudah 2 tahun pandemi. Artinya Bapak Ibu sukses, kita semua sukses. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri untuk finish strong. Ya, kita masih punya waktu 2 minggu lagi tahun 2021. Dan memulai 2022 dengan lebih strong lagi gitu ya. Dengan strategi baru, goal baru, target baru. Congrats buat yang sudah capai target. Ya, terserah mau target perusahaan, target pekerjaan, target pribadi mungkin ya kan, semua punya resolusi. Tapi yang belum mencapai, ayo ganti strategi supaya tahun depan bisa tercapai. Selamat malam teman-teman. Saya kalau misalnya manggil di acara webinar ESB ini harus teman-teman semua, karena kita semuanya berjiwa muda, kita mau terus belajar. Dan malam hari ini, kok mau ya Bapak Ibu ya, malam-malam hadir di acara webinar ESB Helping the Markets. Nih ya, kita punya topik nih ya, dengan tema curi perhatian dengan yang manis. Waduh ya. Bapak Ibu kalau masih mau mengikuti acara webinar malam-malam di acara hari weekdays, itu artinya Bapak Ibu punya daya juang, punya rasa ingin tahu, ingin belajar, pokoknya ingin. Dan itu yang paling penting Bapak Ibu ya, curiosity atau rasa keingintahuan yang begitu tinggi. Kenapa? Karena saya, Samuel Halim, tentunya bukan saya yang akan presentasi, kita punya acara yang begitu luar biasa pada malam hari ini. Nah, acara ini akan diadakan tentunya secara virtual dan akan diadakan beberapa kali. Ini baru yang pertama Bapak Ibu. So thank you so much for attending. Dan saya ingin menyapa Bapak Ibu semua yang sudah hadir secara virtual. Wah, ini saya bisa munculkan, saya bisa ajak Bapak Ibu untuk datang ke kafe saya. Ini kafe virtual saya Bapak Ibu ya. Iya dong, ESB. Artinya saya juga punya kafe yang sudah sistemnya itu sudah pakai ESB order. Apa itu? Nanti kita akan cerita lebih lanjut. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu semua yang sudah hadir, buka kamera dong. Jadi bisa saling lihat-lihatan ya. Karena walaupun kita secara virtual, bukan berarti kita nggak bisa interaksi. Bukan berarti kita nggak bisa lihat-lihatan ya. Karena penting sekali di kondisi seperti ini mungkin kita belum bisa mengadakan acara secara offline. Tapi percayalah kalau misalnya acara virtual seperti ini, Bapak Ibu yang di rumah, teman-teman yang lagi di jalan, dimanapun Anda berada bisa tetap ikut acara. Ya, dan tetap dapat ilmunya, dapat insight-nya, dapat inspirasinya. Thank you so much. Semangat, jangan kemana-mana karena selain informasi banyak hadiah. Nah, gini Bapak Ibu, industri food and beverage ya, atau restoran atau makanan dan minuman sangat berkembang dengan pesat. Apalagi selama masa pandemi kita tahu mungkin ada banyak yang punya masalah, bahkan harus tutup segala macam. Tapi kita harus sadari bahwa yang namanya kebutuhan makan dan minum itu sangat-sangat esensial dan pasti sebenarnya marketing nggak akan hilang karena orang butuh makan Bapak Ibu. Betul ya? Nah, tapi kita juga sadari pasar yang besar yang sudah pasti karena ini pangan. Yang namanya pangan itu tuh kebutuhan primer gitu ya. Pasti orang butuh apapun karena nggak mungkin kita lapar gitu kan. Nah, tapi pesaing juga banyak. Artinya Bapak Ibu, kita harus punya strategi. Setuju nggak? Kalau misalnya kita biasa-biasa aja, B aja, waduh, repot juga. Kita pasti kalah bersaing. Akan selalu ada yang lebih murah dari kita, akan selalu ada yang lebih strategis lokasinya dari kita, akan ada yang lebih enak dari kita. Pastilah, kita nggak mungkin lah, pasti dari saya pasti ada langit ya. Akan ada yang lebih canggih, lebih besar dananya sehingga mereka bisa marketing, mereka bisa promo gila-gilaan, bakar uang segala macam. Itu akan selalu lebih-lebih. Jadi kalau kita nggak punya strategi yang tepat, bahaya nih ya. Usaha kita pasti dalam tanda kutip akan mengalami satu masa yang namanya tantangan yang lebih berat lagi. Jadi harus punya strategi. Nah, maka dari itu ya,
Mulai tahun 2018, ISB merupakan teknologi restoran yang berorientasi untuk memudahkan para owner restoran mengelola restoran sehingga owner restoran bisa berfokus sama ekspansi bisnis. Jadi gini, cara ESB untuk membantu, kita punya tema nih, helping the markets. So ini bukan cuma teori, ini benar-benar helping the markets. Caranya seperti apa? Lewat sebuah sistem digitalisasi ya. Buat yang sudah pakai atau yang sudah pernah tahu, ada yang pernah ngeh ketika mesen makanan gitu ya dengan QR code di sebuah restoran, tiba-tiba kok ada logo ESB. Nah itu artinya sistemnya sudah terintegrasi. Itu membantu para owner, para bisnis yang dalam bidang restoran untuk supaya nggak pusing lagi. Karena fitur ESB Order itu luar biasa sekali. Jadi fokusnya bisa ke ekspansi. Itu dia. Hari ini kita bicara soal ekspansi ya. Kita akan kedatangan 2 orang yang luar biasa. Wah, nanti kita kenalan ya sama-sama ya. 2 orang yang akan sharing-sharing bersama dengan saya. Saya juga penasaran nih, pengen tahu siapa mereka. Dan mungkin Bapak Ibu yang sudah melihat invitation atau posternya mungkin sudah tahu gitu ya siapa yang akan dihadirkan pada malam hari ini bersama-sama dengan saya di studio. So, jadi pastikan selama 2 jam ke depan Bapak Ibu sambil mungkin ya agak santai lah ya, baru pulang kerja atau mungkin masih di jalan ya, tetap bisa mendengarkan, tetap bisa dapat insight-nya. Nah, sambil dapat informasi, sambil dapat hadiah, karena kita akan membagikan hadiah utama yaitu ISB SaaS. Nah, ini dia nih ya, ini adalah nilainya jutaan rupiah untuk 3 restoran yang paling beruntung dan yang tentunya punya usaha. Bagaimana cara usahanya? Ini adalah, jadi gini, ISB SaaS itu adalah aplikasi restoran untuk kasir, dapur, antrian, manajemen bahan baku, laporan penjualan, dan banyak lagi. Selama 1 tahun. Wah, free. Ini value-nya jutaan rupiah. Ya, gratis. Nah, caranya adalah kita akan share link. Nah, kita akan share link di kolom chat. Akan connect ke Google Form. Anda akan mengisi data, nama restoran, karena harus udah yang existing dong. Kalau masih mimpi, nanti ada lagi hadiahnya. Kalau yang sudah existing, nah ini langsung bisa dipakai hadiahnya. Karena hari ini juga kita akan umumkan siapa 3 restoran yang paling beruntung yang akan mendapatkan ISB SaaS gitu ya. Nah, caranya adalah Anda isi dan Anda berikan alasan kenapa harus Anda yang menang. Gitu ya. Silakan cek di kolom chat, linknya sudah kami share ya, linknya sudah kami share. Silakan Anda isi. Waktunya adalah ya kurang lebih di awal-awal acara ini sampai nanti kita umumkan akan ditutup gitu ya. Silakan diisi karena Anda harus berikan kami alasan kenapa ISB harus memilih Anda, kenapa harus restoran Anda. Nah, ini dia kreativitas Anda ditantang ya, Anda ditantang untuk bisa sedikit ya berkreasi lah gitu ya. Nah, buat yang belum punya restoran jangan sedih juga, semua berawal dari mimpi ya, semua berawal dari keinginan dulu, tekad dulu ya. Nah, langsung bisa dapat hadiah voucher ISB Order. Nah, aduh ini ibaratnya nih teman-teman tahu ISB sudah memiliki klien yang begitu luas di seluruh Indonesia, jadi dikasih voucher ISB Order, jadi bisa dapat diskon, bisa dijajanin sama ISB lah gitu ya, kurang lebih ya. Nah, 2 pembicara kita, yang pertama adalah Mas Gufron Syarif, dia adalah owner dari Haus Indonesia. Wah, siapa yang suka beli haus, order lewat ojol gitu ya, atau mungkin langsung ke store. Wah, beliau hari ini hadir untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan tentunya memberikan inspirasi buat kita semua. Selanjutnya adalah ada Mas Dio Rahman. Dia seorang digital marketer dan bisnis mentor dan juga co-founder dari harisenin.com. Wah, buat teman-teman yang belum tahu harisenin.com itu apa, nanti akan diceritakan. Dan beliau akan berbagi ilmu buat kita semua, tentunya secara free karena ini webinar gitu kan ya. Jadi Bapak Ibu jangan kemana-mana ya. Oke, so kita juga akan ada sesi tanya jawab. Kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu punya pertanyaan, ini tujuan kita melakukan acara webinar ya. Anda bisa menanyakan pertanyaan Anda apapun juga di kolom chat. Kita juga akan kasih hadiah buat 3 pertanyaan yang terpilih. Waduh, bener-bener ya. Acara ini memang dibuat untuk bagi-bagi hadiah, bagi-bagi informasi, bagi-bagi berkah gitu ya dengan berbagai bentuk. Jadi silakan tanyakan di kolom chat pertanyaan apapun juga tanyakan. Ini kesempatan Anda untuk bertanya langsung sama business owner yaitu Mas Gufron yang memang owner dari Haus Indonesia dan juga Mas Dio Rahman. Wah, seorang digital marketer dan ini fokusnya adalah ekspansi bisnis lewat digital. Karena kalau nggak digital berat Bapak Ibu, jujur ya. Kalau belum digital, wah nggak lama. Ini kita ngomong fair-fairan ya. Kalau kita belum go digital,
nggak lama lagi umur kita. Kita harus segera bertransformasi, kita harus segera berubah, berinovasi, itu harus, ya udah pasti. Oke, langsung saja. Bicara soal pandemi COVID-19 tidak ada habisnya, ya. Salah satu sektor industri yang terkena dampaknya adalah industri food and beverage. Jadi kita sudah bahas. Tak sedikit pula perusahaan F&B yang gulung tikar, ya. Ingat, gulung tikar bukan berarti menyerah ya. Bisa saja dia comeback. Nah, ini dia. Tapi ada beberapa pelaku bisnis yang bisa bertahan bahkan mampu ekspansi terhadap bisnisnya. Mungkin yang terlintas dalam benak kita itu adalah kok bisa ya di masa pandemi orang-orang lagi susah payah, berjuang, gagal, hancur, jatuh, nyusruk, apapun bahasanya tergeletak gitu ya. Tiba-tiba ada yang bisa ekspansi dan ekspansi. Lalu bagaimana strategi memperluas jangkauan sekaligus pemasaran? Nah, ini akan langsung diceritakan ya oleh Mas Gufron Syarif. Jangan kemana-mana, Mas Gufron Syarif, I invite you to the stage. Halo, selamat malam teman-teman YSB ya. Apa kabar? Ini lagi pada di rumah atau di kantor ya, nonton live aja. Perkenalkan, saya Gufron Syarif, saya founder dan CEO dari Haus. Haus itu sendiri mungkin kalau teman-teman yang di Pulau Jawa nih udah sering lihat nih toko-tokonya Haus nih. Kita adalah brands beverage ya. Bahkan sekarang jadi brand snack and beverage. Kita udah ada 158 store di Jabodetabek, di Bandung, di Surabaya, di Gresik, di Jogja, Solo, di Semarang dan lain-lain lah ya. Gitu. Jadi kita fokus di snack and beverage. Mungkin buat market yang spesifik. Kita ngambilnya di mass market. Gitu. Jadi kita nggak ada di mall-mall, tapi kita banyaknya di standalone. Oke, ini kalau ngomongin bisnis F&B gitu ya. Ini mungkin saya sambil bisa kasih presentasi ya, slide-nya ya. Boleh dibantu ya. Oke. Nah, boleh di close up. Nah, ini kalau di Southeast Asia atau Asia Tenggara sendiri itu market F&B itu gede banget ya. Ini kita ngomongin market F&B delivery aja ya. Ini kan karena kan ngomongnya online ya. Itu di Southeast Asia itu ada 4 miliar US dollar market size-nya per 2020 ya. Nah, kalau ngomongin market snack and beverage sendiri yang di mana Haus itu berada, itu kurang lebih 1 miliar US dollar. Kurang lebih berapa ya? 1 miliar US dollar itu 14 triliun gitu kan, 14 triliun. Nah, per 2020 Haus sendiri kita udah mencapai omset kurang lebih 13,3 juta US dollar, itu kurang lebih di 180 miliar lah per tahunnya. Nah, di 2025 angkanya akan triple gitu ya. Karena kan penetrasi online itu semakin besar ya, apalagi terutama 2020 2021 lah nih gara-gara pandemi orang mau nggak mau kepaksa jadi biasa harus menggunakan online ya untuk kemana-mana gitu ya. Nah, di market snack and beverage itu diprediksi triple jadi 3 miliar US dollar gitu kan. Kita sendiri menargetkan omset sampai 107 juta US dollar di 2025 gitu ya. Dan kalau ngomongin market expenditure marketnya Haus ya. Ini karena Haus kan ngomonginnya kita ngajar market aspiring market. Aspiring market itu di kelas B dan C ya. Di mana di Indonesia itu kalau lihat di chartnya sendiri itu per 2020 gitu kan, itu udah sampai 70% sendiri gitu ya. Jadi kita menyasar market middle class dan aspiring middle class gitu kan. Dan itu market yang sangat besar, which is dari 270 juta penduduk kita sekarang itu kurang lebih 170 juta penduduknya gitu kan. Oke, lanjut. Nah, apa sih market siapa sih yang harus yang harus kejar? Nah, itu yang market yang spend per harinya itu between $3 sampai $38 per day ya.
di mana 52% dari spending itu masih digunakan untuk food gitu kan. Jadi ya gede banget gitu kan. Dan 81% dari market ini mereka udah digitally savvy atau sudah menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-harinya. Oke. Nah, ini kalau ngomongin lebih mengerucut ke beverage ya. Ini internally research company kita aja ya. Ternyata yang paling besar buat beverage di Indonesia adalah di kategori new tea and boba dibanding beverage lainnya kayak kopi, coklat, juice and shake. Ternyata itu kurang lebih 66%-an gitu dari market beverage. Jadi kenapa Haus memilih market beverage? Karena ya sangat besar sendiri marketnya gitu ya. Nah, terus gimana sih waktu Haus itu mulai, kenapa sih tahu-tahu bisa masuk ke New Tea and Boba? Nah, waktu itu saya dan teman-teman gitu ya, itu kita lakukan benchmarking sebenarnya. Benchmarking ke China. China sendiri itu market size-nya buat New Tea and Boba sama coffee dibedain. New Tea and Boba sendiri marketnya 224 triliun per tahun. Ya wajar, karena penduduknya sendiri 7 kali jumlah penduduk Indonesia gitu kan. Dan GDP-nya itu kalau kurang lebih 3-4 kali GDP Indonesia. Jadi kenapa market size-nya bisa 224 triliun? Ya karena jumlah penduduknya besar, GDP-nya besar. Coffee sendiri kurang lebih waktu itu kita lihat sekitar 200 triliun gitu. Jadi emang udah market beverage di sana tuh udah jadi industri, udah gede banget gitu kan. Nah kalau ngomongin ke Indonesia, nah nanti saya jelasin angkanya. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini adalah classification of player market New Tea and Boba di China. Jadi di China sendiri pemain New Tea and Boba tuh ada di level premium brands, ada di level mid end brands, ada di level mass market gitu kan. Ini kalau ngomongin premium brand, ada Haiti. Mungkin kalau teman-teman yang belum pernah ke China tapi pernah ke Singapura, nah ini udah masuk Singapura nih Haiti. Average price-nya 4 sampai 5,5 dolar lah kurang lebih. Kalau mid end brands-nya ada Sui sama Gaming gitu kan. Itu kurang lebih 2,3 sampai 4,4 US dollar average price per cup-nya ya. Dan yang lebih gila lagi nih ada namanya Mixu sama Happy Lemon. Nah ini dua brand ini udah masuk Indonesia nih Mixu. Mixu sendiri itu dia udah punya kurang lebih 12.000 cabang di China ya. Ada kebayangkan jual minuman, jual New Tea and Boba ada punya 12.000 cabang. Udah kurang lebih kalau di Indonesia kayaknya yang baru punya cabang segitu tuh baru Indomaret. Tadi saya baru ngomong sama orang Indomaret tadi sore. Indomaret katanya punya cabang 19.000 cabang gitu kan. Nah ini si Mixu punya 12.000 cabang. Kurang lebih omsetnya sudah sampai 14 triliun per tahun. Jadi bayangin teman-teman jualan boba omsetnya 14 triliun gitu kan. Berapa cup tuh dia jual sehari, saya nggak tahu, dia banyak banget lah. Nah itu Mixu bahkan udah masuk ke Indonesia nih. Dia udah ada kalau nggak salah di Peak, kalau nggak salah udah ada ya. Terus ada di Tanjung Duren saya lihat juga udah ada. Di Pluit lagi mau bikin juga tuh. Nah jadi waktu itu kita belajarnya ke China, lalu kita classification of player-nya seperti apa. Nah waktu itu 2018 belum ada tuh yang main di affordable mass market gitu. Jadi masih pemain di Indonesia pada saat itu baru mainnya di mid end brand sama premium brand, which is banyaknya brand-brand dari luar juga sih. Ada brand dari Taiwan, banyak kan brand-brand dari Taiwan lah yang ungu-ungu tuh di mall-mall gitu kan. Nah, tapi pada waktu 2018 sebelum Haus ada, itu pasar affordable mass marketnya belum ada brand leadernya. Jadi masih skater lah. Boba Mang Ujo, Boba Mang Udin, bla bla bla. Nah, Haus melihat itu adalah suatu peluang untuk menjadi brand leader di kategori New Tea and Boba untuk market mass market. Jadi kita bikin emang sengaja kita desain supaya untuk jadi brand leader di kategori segmen itu. Nah, ini kalau ngomongin di Indonesia, tadi kan di China-nya nih. Nah, di Indonesia ini nih premium brand-nya ada macam-macam lah ya, brand-brand itu ya. Nah, yang lokalnya ada Kokumi gitu kan ya. Nah, mid end brand-nya ada Cha Time ya sebagai brand leader-nya di kategori itu. Nah, Haus masuk di affordable mass market pada tahun 2018 itu belum ada juaranya dan kita emang sengaja karena
affordable mass market itu 70% populasi di Indonesia, market yang paling besar, makanya kita merasa ini harus kita nih yang jadi juaranya. Nah di situ sendiri setelah Haus muncul ada beberapa brand yang coba juga masuk ke segmen yang sama dengan Haus. Jadi kenapa kita percaya bahwa market itu market yang sangat besar gitu kan? Karena waktu itu kita belajarnya sama handphone. Ya. Ternyata orang-orang mungkin tahu handphone tuh handphonenya ada iPhone, ada Samsung, ada apa ya. Ternyata di Indonesia penjualan handphone terbesar itu bukan 2 brand tadi yang saya sebut. Justru yang paling gede adalah ada Oppo, ada Vivo, ada Redmi, ada Xiaomi gitu. Justru brand-brand yang untuk middle sampai mid-low gitu kan. Jadi kenapa kita bikin Haus untuk pasar itu? Karena kita lihat ya secara volume justru di Indonesia yang paling besar itu gitu kan. Nah itulah strategi kita. Kenapa kita percaya bahwa Haus akan jadi pemimpin market bukan cuma di middle market tapi juga overall market ini karena kita lihat penduduk Indonesia paling besar adalah di segmen itu. Nah ini yang membedakan Haus lah nih, membedakan Haus sama yang namanya kompetitor-kompetitor yang bermain di segmen ini. Haus tuh mungkin satu-satunya brand yang mengoperasikan semua toko gitu. Kalau yang lain itu sistemnya franchise ya, jual license fee, jual bahan baku. Tapi kalau Haus enggak gitu. Kenapa Haus tidak menjalankan seperti itu gitu? Karena Haus itu pengen tumbuh cepat tapi ingin juga long lasting, sustain. Nah, menurut kita yang bikin sustain itu adalah bagaimana konsumen bisa mendapatkan produk sama service yang bagus. Tapi kalau itu kita lakukan bisnis model dengan cara sistem franchise, menurut kita ya, itu nggak akan bisa. Karena kalau sistem franchise kan yang menjalankan operasional tokonya bukan prinsipal ya, tapi mitra-mitra. Nah, takutnya mitra-mitra nggak komit, mitra-mitra nggak bisa mengeksekut dengan benar, akhirnya konsumen dapat experience produk sama service yang kurang bagus. Makanya harus dibanding kompetitor yang lain, kita punya sistem yang beda sendiri. Justru kalau kita sistemnya adalah backup venture capital. Kita ada venture capital yang masuk, injek uang ke kita, jadi semua toko on store kita gitu kan. Gitu. Kalau yang lain tidak seperti itu, melakukan sistem franchise lepas gitu kan. Nah makanya kalau lihat revenue-nya Haus dibanding yang lain, ya kita per 2021 kita bisa close sebenarnya sampai 17 juta US dollar karena semua toko itu punya kita. Kalau yang lain nggak, paling gede kurang lebih 5 juta US dollar karena sebenarnya toko milik mitra itu nggak bisa di-recognize sebagai revenue gitu. Mereka cuma bisa meng-recognize jualan bahan bakunya aja sama toko on store yang mereka sendiri. Nah ini milestone-nya Haus. Haus tuh kita bentuk tahun 2018 ya. Awalnya toko kecil di Binus Syahdan gitu ya. Haus 1.0 cuma jual minuman doang. Lalu di 2020 kita di invest sama venture capital sebesar 2 juta US dollar. Lalu kita tumbuh, lalu kita upgrade toko kita dari 1.0 ke 2.0 jadi tadinya jual beverage saja sekarang jual snack and beverage sampai per Oktober kemarin 152 store, per Desember ini terakhir 158 store. Nah ini gimana sih strategi Haus itu untuk menjadi market leader untuk kategori nyutin boba? Ini ada 5 strategi yang kita lakuin adalah scaling buat beverage and snack-nya. Pertama, 2 nih yang berhubungan yang saya mau ngomongin hari ini, improve apps delivery channel. Jadi nggak cuma tergantung sama delivery, nggak cuma tergantung sama ojol gitu, tapi ada channel delivery sendiri yang bisa kita pegang gitu kan. Karena itu penting banget. Nanti saya jelasin kenapa penting. Yang ketiga, aspiring brand, kita pengen jadi mungkin Starbucks-nya kelas C gitu kan. Jadi kalau Starbucks itu udah punya kelas middle sama upper, tapi buat kelas C-nya belum punya aspiring brand-nya, kita pengen jadi aspiring brand situ. Lalu multi tier city presence, kita pengen masuk gak cuma di
kota-kota tier 1, tier 2, mungkin teman-teman belum tahu nih apa sih tier 1. Nah, tier 1 tuh kota-kota metropolitan gitu ya, Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan gitu ya, itu tier 1. Tier 2 tuh kota-kota kayak Solo, Semarang gitu ya. Nih tier 3 lebih itu lagi kayak Garut, Cirebon, Cilegon. Nah, tier 4 kayak Boyolali, Probolinggo dan lain-lain. Nah, itu salah satu strategi kita harus hadir di multi tier city presence. Yang kelima ya diversify selling channel. Jadi kita nggak cuma mengandalkan channel offline aja, tapi offline maupun online. Nah, House sendiri ini per 2021 kita selling channelnya sudah lebih besar nih dikontribusi oleh online ya. Jadi sebelum pandemi kita masih 50% offline, 50% lagi online sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi, nah ini berubah, semua berubah. Karena orang dibatasin ya, mau keluar dibatasin, sekolah tutup, kantor tutup, akhirnya lebih banyak di rumah. Akhirnya mereka lebih banyak memesan via online delivery, which is sekarang sales online kita mengkontribusi 66% dari penjualan, sementara offline-nya cuma 33%. Makanya ini sangat penting banget supaya menguatkan penjualan di online-nya. Ini kalau ngomongin time frame-nya House gitu ya. Ini kita di 2022-2023 sendiri emang sedang mengejar gimana caranya supaya kita punya penjualan via online yang data konsumennya itu bisa kita manage. Karena kan kalau penjualan via ojol ya beberapa brand itu kita tidak penjualan, tapi kita nggak bisa mendata siapa sih konsumennya. Karena itu penting banget kalau kita bisa mempunyai data konsumen kita yang di online. Kita bisa melakukan promosi, melakukan selling kalau kita udah punya data konsumennya. Kalau nggak punya ya kita sangat bergantung banget sama partner ojol itu gitu. Oke. Nah, ini yang kita bisa dilakuin kalau teman-teman mempunyai sales atau penjualan online yang bisa dimanage sendiri gitu ya. Kita bisa ngasih reward program, ngasih cashback point. Kita bisa ngasih merchandise. Jadi setiap kali konsumen kita belanja dapat poin itu bisa ditukar sama produk, bisa ditukar sama merchandise. Ujung-ujungnya konsumen kita pakai merchandise kita, dia jadi kayak iklan berjalan nah gitu ya. Nah, ngomongin tentang dari angka ya, ini House sendiri kita ngitung kalau kita punya online selling channel sendiri ya, itu kalau kita menargetkan di 2025 itu 20% penjualan kita udah bisa dikontribusi dari online selling kita sendiri. Ya, nggak cuma tergantung sama ojol-ojol gitu kan. Nah, itu kalau kita bisa sampai 20% aja, itu bisa menghemat sampai 4 juta US dollar sendiri ya per 2025. Kalau kita penjualan kita tuh dihasilkan oleh online selling channel sendiri. Kenapa begitu? Karena kan kalau misalkan kita punya online selling channel sendiri, kita nggak usah bayar komisi sama third party ojol gitu. Kalau ojol kan tahu sendiri kan, kita harus bayar komisi variasi lah. Kebanyakan 20% gitu ya. Kita setiap kali transaksi bayar 20%. Nah itu kan kalau misalkan volumenya udah besar, ya kayak House sendiri itu volumenya kita bisa sampai menghemat sampai 4 juta US dollar gitu kan. Kalau kita tidak bayar komisinya gitu ke third party. Jadi kita bisa olah sendiri uangnya, itu bisa kita bikin promo sendiri atau bisa buat improve store kita gitu. Yang penting kita bisa lebih hemat lah gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu kalau dari saya gitu kan. Jadi intinya teman-teman di masa pandemi ini gitu ya, kita nggak bisa cuma mengandalkan penjualan itu dari offline aja gitu. Karena ini customer behavior tuh udah benar-benar sangat berubah gitu. Jadi kita harus mikirin gimananya supaya meningkatkan penjualan via online. Tapi ya jangan cuma mengandalkan
penjualan online melalui ojol aja gitu. Kita harus punya satu link penjualan sehingga si data konsumen itu bisa masuk menjadi aset kita ya. Karena itu penting banget ya. Sangat-sangat penting kalau kita punya data konsumen kita sendiri itu bisa ya selain tadi buat melakukan promosi dan selling. Ini kalau teman-teman berpikir untuk jadi startup F&B kayak House, itu bisa sangat banget bisa meningkatkan valuasi kita gitu. Karena ujung-ujungnya investor atau nanti ketika mau IPO pun melihat nih House itu kontribusi sharing channel online-nya siapa sih yang ngasilin. Kalau cuma third party, nah itu berarti kalau misalkan third party itu kenapa-napa, saya meningkatkan komisi penjualan atau gimana, ya artinya kita sangat-sangat depending sama mereka gitu. Tapi kalau kita punya online selling channel sendiri yang kita olah sendiri datanya, nah itu pasti akan menumbuhkan trust gitu ya dari investor maupun dari investor retail terhadap bisnis House secara keseluruhan. Gitu kurang lebih. Oke, tepuk tangan lu dong secara virtual boleh ya Bapak Ibu semua ya. Wow. Thank you banget Mas Gufron. Ya. Dalam waktu singkat sudah bisa memberikan satu pemaparan yang komplit banget dan tentunya cerita sedikit tentang House Indonesia. Boleh, ya. boleh. Nah, berarti Mas Gufron selama pandemi ini kita fokus bahas ketika pandemi kan itu yang saya bilang tadi nih karena ya struggling, ya. Terus bahkan mungkin yang banyak yang buktikan. Ini malah ekspansi ya? Iya, ekspansi. Luar biasa ya. Kita dari sebelum pandemi 90, sekarang 158, berarti nambah sekitaran 70 toko lagi lah selama 2020-2021 ini. Nah ini inspirasi loh ya, ini kisah nyata benar-benar ketika pandemi malah ekspansi. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dan Mas Gufron mungkin aku nanya fokusnya mungkin lebih ke teknologi tadi. Boleh. Ya, digital teknologi. Berarti ini peran teknologi atau istilahnya nih transformasi dari yang oke lah sekarang kita masih punya offline ada channel offline tapi berarti berapa besar tuh Mas kalau misalnya ditanya persentasenya tuh peran online gitu? Ya itu yang bikin House itu selamat selama pandemi karena online gitu. Artinya sebelum pandemi kan 50% online, 50% offline, 50% online. Setelah pandemi itu naik si online-nya jadi sampai 66 sampai 70%. Sementara offline-nya turun ke 33%. Kalau kita nggak punya online channel, bayangkan gitu bisa amsyong kali gitu. Benar. Gitu. Oke, jadi benar ya Bapak Ibu tadi sudah sempat kita singgung juga apalagi masa pandemi nih. Kalau kita nggak cepet-cepet segera digitalisasi, segera online ya, segera cepat-cepat mengembangkan channel-channel online. Wah, itu bahaya banget ya, amsyong tadi katanya. Amsyong. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau masih punya pertanyaan nanti kita akan bincang-bincang lebih lanjut dengan Mas Gufron karena ini menarik sekali. Jadi silakan tuangkan, berikan pertanyaan apapun juga di kolom chat. Nanti tentunya kita akan atur dengan waktu yang tersedia untuk kita bisa bincang-bincang sama Mas Gufron. Mas Gufron, makasih banyak untuk sharingnya pada malam hari ini. Okay. Udah malam-malam masih sempat sharing juga nih di studio ISB nih ya. Nah, kita gak cuma Mas Gufron yang malam hari ini sudah hadir. Kita juga punya pembicara kedua ya. Yang kedua ini adalah seorang digital marketer. Wah, ini saling melengkapi back to back. Yang satu business owner, yang satu digital marketer. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Nah, dia adalah seorang digital marketer yang memang juga seorang business mentor akan menjelaskan bagaimana cara beralih dari pemasaran konvensional yang tadinya offline menjadi online ya, transformasi digital istilahnya gitu ya. Nah, mari kita sebut sama-sama kehadiran Mas Dio Rahman. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Saya sebagai CMO dari harisenin.com dan thank you udah nonton ISB Live hari ini. Oke, jadi di sini saya mau sharing nih tentang kenapa sih kita sebagai pemilik bisnis F&B itu harus berpindah dari metode offline harus menjadi online gitu. Boleh mungkin dibantu untuk presentasi saya? Oke,
kita bakal bicara dari segi, kalau tadi kan udah dengar dari Mas Gufron sebagai pelaku bisnis F&B-nya langsung ya. Kalau saya mungkin akan lebih banyak bicara sebagai dari segi marketingnya nih. Kayak gimana sih yang harus kita lakuin. Oke, kita beralih dari konvensional ke digital. Mungkin perkenalan dulu lebih banyak tentang saya, kenapa saya berani untuk bicara tentang masalah F&B, karena sebelumnya saya juga punya pengalaman banyak di bidang-bidang F&B, walaupun saya tidak langsung terjun ke bidang itu. Tapi kebanyakan di bidang marketingnya, terutama saya kerja di Crave, di Zomato Indonesia juga pernah, di Cashback juga tuh salah satu dari partner Sinarmas juga waktu itu. Jadi banyak bermain di bidang F&B dan juga lifestyle. Dan sekarang akhirnya saya menjadi Chief Marketing Officer dari harsenin.com dan juga co-foundernya di situ. Gitu. Nah, tadi kan Mas Gufron udah ngebahas tuh tentang kebiasaan dari orang-orang Indonesia ya, tentang masalah pesan-pesan makanan. Kebiasaan ini udah berubah banget dari zaman dulu ke sekarang. Dan sekarang apalagi semenjak adanya pandemi, food online delivery ini jadi kayak bener-bener kenceng banget. Semua serba online. Kenapa? Ya karena ada 4 hal ini sebenarnya yang paling utama, dan udah saya lihat-lihat juga sih, saya udah sempat survei juga, melihatnya bahwa yang pertama mereka tuh menghindari kontak langsung. Karena mereka juga sebenarnya serem kan sama yang namanya COVID-19 ini kan. Jadi ngejaga banget nih untuk masalah seperti itu. Yang kedua, kalau kita pakai online pasti lebih simpel dan mudah. Tinggal buka handphone, buka aplikasi, pesen, duduk di rumah manis-manis jadi. Yang ketiga, udah pasti namanya kita mainan di aplikasi, itu promonya banyak banget. Jadi kalau misalkan pakai aplikasi A, aplikasi B, aplikasi J, itu banyak banget promo yang bisa kita dapetin dari situ. Sama yang keempat, yang pasti hemat waktu. Kebayang nggak kalau zaman dulu belum ada aplikasi untuk beli online ya, food order online delivery, kita kayak masih harus datang ke tempat, cari tempat parkir dan segala macam. Jadi kayak repot banget. Dengan adanya online ini membantu banget, baik dari segi konsumen dan juga dari segi pemilik bisnis itu sendiri. Gitu. Nah, saya ngambil dari surveinya CLSA di sini, bahwa mereka survei dari 450 responden, 70% itu mereka lebih milih untuk beli secara online. Dan saya coba untuk ngebagi nih market kategorinya. Kira-kira siapa sih yang banyak beli di masalah online ini sendiri? Kita lihat di sini bahwa yang paling besar itu adalah orang-orang yang punya income di atas 20 juta. Karena orang yang punya income di atas 20 juta, ya itu udah pasti apa ya? Kayak mereka udah sibuk banget. Mereka nggak punya waktu untuk kayak capek-capek datang let's say ke McDonald atau datang kemana. Kayak udah mereka pengennya di tempat sambil kerja, pesanan juga tetap harus bisa datang gitu. Nah, jadi dari angka kita lihat yang paling besar memang itu dari angka 20, yang income-nya lebih dari 20 juta sampai ke yang income-nya 7 sampai 10 juta. Yang dimana berarti kalau kita mencoba untuk memetakan marketnya sendiri, kelihatan bahwa target audiensnya yang suka pakai online delivery ini adalah orang-orang yang dari sosioekonomiknya tuh statusnya di level A sampai di level B. Yang udah yang menengah ke atas lah bisa kita bilang. Yang pasti juga mereka tinggal di kota-kota besar gitu. Nah, terus yang pasti secara behaviornya juga ada 2 hal yang paling ketara dari mereka sendiri. Yang pertama adalah mereka pasti tech savvy. Mereka ngerti gimana cara menggunakan teknologi dan mengikuti perkembangan teknologinya. Ya kan, sama yang kedua, mereka suka banget sama yang namanya promo. Walaupun orang banyak duit, tetap mereka suka yang namanya promo, gitu. Nah, tapi sekarang kalau kita bicara tentang, tadi kan kalau masalah food online delivery-nya, tapi sekarang sebagai pemilik bisnis F&B, kalian juga harus tahu gimana caranya kita bisa ditemukan oleh mereka. Ya kan, gimana caranya mereka kebanyakan mencari suatu bisnis atau suatu brand tuh biasanya lewat apa sih? Nah, yang pertama, yang paling sekarang lagi rame banget, itu adalah kita pakai buzzer namanya. Nah, si buzzer ini, ya kalau bisa kita lihat Nah, di sebelah sini nih, nah itu si buzzer ini adalah orang-orang, sebenarnya mereka orang-orang biasa. Mereka bukan influencer, mereka bukan orang-orang yang punya pengaruh besar, tapi karena banyak orang ngomongin tentang suatu brand, sampai akhirnya brand tersebut diketahui sama orang. Nah, itu the power of buzzer gitu. Nah, yang kedua, ini yang lagi rame banget dari kayak 3 tahun terakhir ini ya, saya lihat di bidang digital marketing juga, banyak brand yang mulai beralih untuk memakai namanya influencer marketing. Nah, si influencer marketing ini ya contohnya ya kayak KOL dengan kayak sekarang udah sebutannya ada selebgram, ada yang bilang KOL, ada yang bilang influencer dan segala macam. Itu punya pengaruh banyak. Selain untuk memperbesar awareness juga, itu juga bisa untuk ningkatin trust juga. Makanya kenapa sekarang influencer marketing ini laku banget gitu. Dan yang ketiga, ya pasti ini yang standar semua orang pasti pakai.
punya bisnis rata-rata pasti akan ngambil untuk pilih pakai sosial media. Yang paling common itu kebanyakan pakai Instagram. F&B kebanyakan mainan di situ. Gitu. Nah, Instagram ini udah kayak powerful banget deh. Nah, biasanya kalau orang udah punya sosial media akan dibantu boosting juga nih. Pakai namanya social media ads. Untuk ningkatin dari segi awareness-nya, ningkatin reach-nya juga. Jadi mereka bisa nge-reach audience jauh lebih luas lagi dan lebih tertarget. Jadi harus diingat, kalau kita pakai namanya social media ads, itu jangan dianggap bahwa social media ads itu hanya untuk memperluas jangkauan. Tapi harus ingat, supaya kita nggak buang-buang uang, ads ini harus ditargetkan kepada memang orang yang mau beli atau memakai produknya kita. Sama yang terakhir, biasanya ini kalau untuk perusahaan-perusahaan yang udah punya website. Ya dia bisa pakai namanya search engine optimization. Walaupun sebenarnya si SEO ini tidak harus selalu ada di website. Di Instagram pun ada, di Twitter ada. Semua tempat di internet yang punya mesin pencari pasti punya namanya search engine optimization. Nah, jadi nanti ini kalian harus pelajarin nih 5 hal ini strategi saya untuk bisnis F&B saya ini kira-kira seperti apa sih yang harus saya lakukan di sini gitu. Supaya nggak salah langkah untuk strategi marketingnya. Nah, karena sekarang semuanya sudah berubah menjadi online, ya kan? Udah beda sama zaman dulu. Sekarang tuh user experience menjadi hal paling utama. User experience ini apaan aja sih sebenarnya di dalamnya gitu yang bakal dilihat. Kalau di zaman dulu kan lebih kayak udah product experience aja cukup. Tapi kalau sekarang user experience sih menjadi apa ya kayak patokan utamanya dari sebuah bisnis dinilai bagus apa enggak. Nah, kita bisa lihat dari sini secara journey-nya dulu kita lihat. Experience user itu bukan hanya sebatas gimana cara mereka merasakan produknya kita. Gimana caranya mereka menggunakan produknya kita. Nggak hanya itu. Tapi start dari mana mereka bisa menemukan produknya kita dulu yang pertama. Apakah gampang menemukannya? Apakah ada di mana-mana? Itu yang pertama paling penting. Yang kedua, gimana caranya mereka bisa merasakan produknya kita. Ya kan? Setelah itu yang ketiga, bisa lihat varian-varian produknya nggak nih? Gitu. Varian produk misalkan, kalian jualannya kan F&B ya. Bisa dilihat di mana nih, saya menunya bisa lihat di mana. Kalau jualan es krimnya ada rasa apa aja, bisa lihat di mana itu. Semakin mudah orang menemukan itu, akan semakin baik. Karena orang ya semakin mudah, makin cepat memilih, ya kan. Dan yang terakhir adalah mendapatkan si produknya itu sendiri, gitu. Gimana caranya bisa dapetin produk? Apakah effort saya harus besar untuk dapetin produk ini, atau kayak ya udah cukup kayak saya duduk dari rumah, produk itu bisa datang ke meja makan atau ke pangkuan saya, gitu. Jadi semakin experience semakin mudah, ya pasti ke arah salesnya juga akan semakin bagus. Oke, nah lalu kalau misalkan dari segi experience journey tadi yang kita lihat, yang paling mendekati ke arah sales itu adalah bagaimana cara mereka bisa melihat varian produknya dari apa yang mereka jual, sama juga bagaimana cara mereka bisa mendapatkan produknya. Itu karena dua hal yang paling mendekati ke arah sales, ya kan? Nah, tapi di experience ini kan tadi untuk melihat varian produk dan juga untuk mendapatkan produk, pasti gimana caranya kita mempermudah mereka juga nih untuk melakukan hal tersebut. Nah, yang pasti ada 4 hal biasanya nih yang bisa mempermudah si konsumen dan menjadi consideration mereka juga. Yang pertama, mereka pengen banget ketika mereka mau mendapatkan produk ini, mereka bisa bayar pakai apapun. Mau pakai uang digital, mau pakai kartu kredit, mau pakai kartu debit, mau pakai cash, itu semuanya kalau bisa di-provide dari segi bisnis F&B-nya. Karena biasanya kadang-kadang suka ada nih bisnis F&B yang nggak bisa nge-provide itu. Mereka jadi kayak, udahlah malas nggak bisa bayar pakai ini. Akhirnya mereka malah itu jadi kehilangan konsumen gitu. Terus abis itu yang kedua, metode pengiriman. Karena kan tadi, untuk mendapatkan produk mereka pengen bisa kayak less effort. Sesedikit mungkin effort yang bisa mereka dapetin. Nah akhirnya ya udah, mereka pengen tahu gimana cara saya bisa dapetin produk ini. Apakah kalian punya kurir pengiriman atau misalkan pakai third party dan segala macam. Semakin banyak dan semakin mudah, semakin menyenangkan buat konsumen, experience-nya mereka. Yang ketiga, promosi khusus. Nah, siapa yang nggak suka sama promosi? Banyak banget orang. Mungkin hampir semua orang suka sama yang namanya promosi, ya kan? Nah, makanya jadi kalau misalnya ada promosi khusus, lebih oke lagi. Apalagi kalau misalnya pakai online ya, tadi saya udah bilang, kalau misalnya orang pindah ke online delivery, kenapa? Karena banyak promosinya di situ. Sama yang keempat, membantu si bisnis sendiri untuk bisa memahami sebenarnya si audiens atau si konsumernya ini seperti apa sih. Mereka kebanyakan tinggal di mana, mereka kebanyakan yang beli produk saya laki-laki apa perempuan. Nah dengan adanya si online ini, semua berubah menjadi digital, itu kita bisa dapat data-data tersebut gitu. Nah makanya kita harus bisa pilih partner yang tepat.
mulai dari ngebantuin promosi kita, ya kan, foto produk yang bagus-bagus. Di situ kita bisa munculin foto produk yang bagus, terus bisa, yang pasti mobile friendly, karena sekarang semua orang udah ngakses apa-apa dari handphone, ya kan, dan pasti harus gampang digunakan juga nih si partnernya kita. Jangan sampai kita kerja sama sesuatu malah susah dipakainya, gitu. Terus banyak pilihan juga, ya kan, untuk pembayaran untuk konsumennya, terus mempermudah konsumen dan juga pemilik bisnis, yang pasti kedua hal, dan satu aplikasi kalau bisa untuk semuanya. Gitu. Dan yang pasti rendah commission fee juga, itu yang kita cari. Nah makanya saya menemukan nih ada salah satu aplikasi yang benar-benar wow banget. Pas saya lihat kayak, wah namanya ESB Order. Sempat saya pernah nyobain di satu tempat, pas nyoba kok kayak ini gampang banget pakai aplikasinya. Saya cukup duduk, nge-scan sesuatu, terus udah kayak saya order dari meja, nggak perlu panggil-panggil pelayan lagi. Makanya beberapa keunggulannya kalau yang saya lihat di sini ada, pertama pasti bisa jualan lewat sosmed sama lewat aplikasi chat juga. Kayak misalkan kalian nih punya Instagram kan, pasti ada Instagram buat bisnisnya kalian. Nah kalian bisa masukin link ESB Order kalian ke dalam web bio-nya kalian tuh di situ. Itu bisa dimasukin. Terus yang kedua, pemesanannya juga bervariasi. Bisa pesan buat dine in, itu bisa. Pesan untuk diantar ke rumah, bisa. Untuk kita ambil sendiri juga itu bisa. Jadi tiga-tiganya bisa di-provide sama aplikasi ini. Terus terintegrasi juga sama ESB POS. Nah, jadi udah semua data udah terkumpul tuh, enak banget. Ya kan, terus ada aplikasi loyalty merchant, Nah, loyalty merchant ya sekarang kalian kalau pengen bikin promo, mikir lagi, nyimpen harus di mana, promosiin lagi promonya kalian. Kalau ini dari aplikasi udah dibantu semuanya. Dan yang kelima ini yang unik, dia bisa untuk aplikasi jadi milik sendiri. Jadi bisa di-branding untuk kalian sendiri juga. Ya kan? Dan ini yang tadi saya sempat ceritain pas saya di restoran. Pas saya lagi makan, saya mesen cukup dari handphone, nggak perlu manggil siapa-siapa. Jadi dia contactless yang pertama, terus berikutnya juga pasti bisa mengurangi sebagai pemilik bisnis, mengurangi biaya karyawan yang kalian bebankan sekarang nih. Karena udah diganti nih sama si aplikasi ini gitu loh. Terus nextnya lagi bisa memudahkan mempromosikan item tertentu juga. Dan yang pastinya menaikkan angka penjualan. Nah maksudnya apa sih menaikkan angka penjualan? Mungkin sebelum ke situ, saya mau kasih tahu dulu untuk tentang contactless sama untuk mengurangi biaya karyawan. Ada fitur yang menarik banget sebenarnya dari si ESB ini. ESB Order ini dia punya fitur namanya Smart Waiter. Kebayang nggak kalau misalkan kita nih ya, sebagai business owner, kita punya waiter yang smart banget, ya kan, smart banget sampai di mana dia bisa nawarin produk-produk yang direkomendasikan sama kita. Karena quite annoying kalau ada orang, ya misalkan as a waiter, ada orang datang, terus ya udah maksudnya kayak orang datang nawarin terus menerus, kan sebel kita lama-lama. Tapi kalau dari aplikasi kan nggak jadi masalah, gitu. Nah, di sini dia bisa ada tiga hal yang bisa diangkat lah dari sini. Mulai dari pertama dia bisa merekomendasikan menu-menu yang diberikan dari si restoran. Terus yang kedua, sebelum orang itu check out atau dia bayar, dia bisa juga merekomendasikan lagi nih, ada produk-produk tertentu, nggak mau dessertnya, nggak mau apanya, kayak nawarin gitu. Sama yang ketiga, order tanpa tatap muka. Nah tadi hal-hal ini ya kan, ini udah upselling banget, auto cuan gitu buat para pemilik bisnis juga, gitu. Nah tapi kenapa kita tadi kan saya sempat bilang kenapa kita harus pindah dan pakai yang namanya aplikasi order online lah saya bisa bilangnya. Kenapa kita harus kayak gitu? Tadi Mas Gufron udah sempat mention juga masalah data. Karena kalau kita udah masuk ke sekarang nih, kita masuk masalah yang namanya kayak ini udah semua udah serba digital, data itu menjadi hal utama. Nah, tanpa adanya data, kita akan sedikit sulit untuk bisa mengembangkan bisnisnya kita. Dan kalau misalnya kita punya data yang lengkap, kita juga bisa untuk ngambil keputusan yang lebih baik. Nah, dengan pakai aplikasi order online, kita bisa dapat banyak data di dalam situ. Mulai dari data konsumennya kita, data penjualannya kita, dan juga data kebiasaan konsumennya kita seperti apa. Kalau zaman dulu mungkin semenjak waktu belum ada ini, agak bingung kayak gimana ya, saya harus kebiasaan konsumen saya itu kayak gimana, jam rame saya itu jam berapa, semua dikira-kira. Gitu. Tapi kalau udah ada ini, datanya udah kelihatan. Nah, data-data ini nanti fungsinya buat apaan sih? Yang pasti kalau misalnya kita punya data konsumen, kita bisa ngelakuin ada namanya remarketing. Kalau mau nge-email blast, bisa email blast mereka. Kalau misalkan mau ngelakuin segmentasi market, jelas banget bisa. Kita bisa tahu, nih orang-orang kebanyakan perempuan apa laki-laki dan segala macam. Tergantung database yang kalian minta dari situ. Sama yang ketiga pasti bisa memahami juga nih, sebenarnya si konsumen ini tahu kita dari mana sih kebanyakan? Apakah dari Instagram, apakah lihat kita ternyata dari
Google My Business, di Google Maps mungkin mereka bisa nemuinnya. Kita bisa tanya juga hal seperti itu. Terus yang kedua, masuk ke data penjualan nih. Nah, kita bisa lihat nih kalau data penjualan kita seperti apa, makanan mana yang paling rame, makanan mana yang kurang rame. Jadi ntar kita juga bisa untuk memperbaiki stok opnamnya kita. Pengalaman dulu waktu saya punya bisnis kopi, terus saya belum pakai gini-ginian, ya kan, masih benar-benar konvensional banget. Itu kadang-kadang stok kopi suka kelebihan. Karena saya nggak tahu mana yang laku, mana yang enggak. Udah stok aja, mana yang udah mau habis, stoknya dilebih-lebihin. Jadi akhirnya banyak yang waste gitu. Nah terus dan juga kalau misalkan kita punya data penjualan seperti ini, kita bisa lihat nih produk mana kira-kira yang paling laku dan produk mana yang kurang laku. Jadi pas kita bikin promosi, kita tahu nih, oh produk ini saya bundling sama ini. Jadi strategi yang mau kita bikin itu jauh lebih jauh lebih terstruktur dan ada data pendukungnya gitu. Ditambah yang terakhir, data kebiasaan konsumen. Ini yang paling sulit untuk biasa kita dapetin kalau kita nggak pakai online. Ya karena di sini data kebiasaan konsumen kita kan pengen tahu. Mereka biasanya datang tuh jam berapa sih? Mereka biasanya rata-rata tuh ngumpul-ngumpul jam berapa? Terus kayak sekali beli tuh berapa juta atau berapa ratus ribu sih? Kalau ngumpul-ngumpul bareng-bareng. Nah, biar nanti supaya kita bisa tahu nih kalau pengen bikin promosi misalkan. Oh, saya sepi tuh ternyata dari jam 4 sore sampai jam 6 sore. Saya bikin promosi di jam itu supaya lebih rame. Itu bisa, ya kan? Dan juga untuk meningkatkan informasi-informasi lainnya supaya mutu kualitas restoran kalian, bisnis F&B apapun itu bisa lebih meningkat lagi nih. Kayak gitu. Jadi data-data ini penting dan gimana caranya kita mengolah data itu sebenarnya yang paling penting. Gitu. Itu mungkin dari saya sedikit penjelasan supaya bisa lebih paham untuk untuk mengambil strategi marketing yang baik dan kenapa harus berpindah dari offline menuju online. Gitu dari saya. Terima kasih. Yes, tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Dio. Wow, terima kasih Mas Dio sudah sharing dan tentunya ini diyakinkan kembali, ya, convince lagi bahwa bagi Bapak Ibu mungkin yang selama ini online-nya tuh belum maksimal gitu ya. Ini adalah kesempatan dan bukan kesempatan lagi, ini keharusan untuk bisa segera semakin matang ya dalam segala sisi nih. Karena tadi Mas Dio juga sudah katakan kalau kita sebelum mengambil sebuah kebijakan, sebelum mengambil keputusan untuk misalnya ekspansi atau yang di sisi mana, kita mesti pegang data. Bener ya Mas? Kalau kita nggak pegang data, dasarnya masa pakai apa? Masa pakai perasaan kan nggak mungkin kan ya kan? Iya, benar, pasti harus punya data dan data itu didapatkan dari itu tadi sistem. Nggak mungkin kita istilahnya zaman sekarang ini masih manual gitu ya. Kita ngeceknya semua serba manual. Itu sangat-sangat wasting effort dan wasting sumber daya sekali gitu ya. Nah, Mas Dio, aku mau nanya nih, Mas Dio kan memang nih saat ini yang istilahnya masih di harisenin.com nih. Kalau misalnya someday punya ada keinginan nggak sih buka bisnis restoran? Pengen banget sih. Pengen banget ya? Ngulang lagi kesuksesan Coffee yang kemarin. Oh iya. Kalau misalnya nextnya nih, kalau misalnya punya kesempatan buka restoran nih, apa nih? Lebih ke coffee shop kah? Apakah restoran tertentu yang lagi kepikiran gitu? Kayaknya pengen yang dine-in lucu-lucu gitu sih. Lucu ya? Yang kayak makan cantik ala. Nah, itu dia. Oh iya. Mantap. Dan pastinya tuh udah harus serba digital semua tuh ya? Itu pasti dong. Oh, pasti. Iyalah, ya kali ya kan masih zaman dulu. Oke, nah sekali lagi teman-teman semua Bapak Ibu, kalau misalnya mau bertanya, tadi sudah banyak banget pertanyaan yang masuk. Setelah ini kita akan mengajak kembali Mas Gufron untuk bisa kita bincang-bincang nih. Betul. Sambil kita duduk-duduk di kafe saya. Oke, boleh. Ya, dan silakan kalau memang masih ada pertanyaan, monggo banget kasih pertanyaan ya. So, Mas, kita akan jumpa lagi sesaat lagi. Oke. Kita yuk ke meja saya yuk. Siap. Oke. Jangan kemana-mana.
Wes, Bapak Ibu, nih saya baru open table nih ceritanya nih ya. Gitu. Salah ya, maksudnya baru booking meja ya. Kita sudah satu meja dengan Mas Gufron dan juga Mas Dio. Wah, tadi sudah sharing-sharing ya. Yang satu business owner, yang satu digital marketer. Jadi benar-benar saling melengkapi dan harapannya adalah sambil kita ini tapi semuanya asli loh ya Bapak Ibu ya. Ini kan memang kafenya virtual ya, tapi ini mejanya, gelasnya nih semuanya Beneran asli ya kita. mejanya ya. Bukan metaverse ya, bukan metaverse. Bukan. Silakan pura-pura minum. Salah ya. Oke, jadi di sini kita mau sedikit bincang-bincang sama mereka ya karena sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih, Mas Gufron dan juga Mas Dio. Kita akan lihat nanti kira-kira pertanyaan mana yang cocok dijawab oleh salah satu atau dua-duanya gitu ya, saling melengkapi lah pokoknya. Karena di sini tujuannya adalah kita sharing dan memberikan inspirasi ya, dan tentunya ayo segera go digital ya, tadi udah jelas banget. Nah oke, kita punya pertanyaan yang pertama dari untuk setiap pertanyaan yang terpilih nanti yang terbaik kita akan kasih hadiah sekali lagi ya. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk yang pemilik bisnis, pemilik restoran, pemilik kafe yang mau dapat ISB SaaS selama 1 tahun gratis ya, silakan masih mengisi link Google Form yang kita share di kolom chat dan tuliskan kenapa harus Anda yang menang gitu ya. Kita mau lihat mana yang paling menarik, yang paling unik, yang paling bagus. Tentunya itu akan keputusan dari panitia gitu ya. Mas Gufron katanya mau. Oh, Boleh. Buat gratis ya. tahun lumayan kan? Buat 158 toko saya. Gimana ISG ya, ntar boleh dipertimbangkan ya. Kondisi khusus, approach khusus ya untuk house Indonesia ya, mantap sekali. Oke, baik. Kita punya waktu untuk mengangkat beberapa pertanyaan dari forum untuk Mas Gufron dan juga Mas Dio. Yang pertama adalah dari Ibu Rahmi Utami nih ya. Wah ini spesifik nih. Halo Mas Gufron, bagaimana strategi house memanage promo dari online selling channel delivery-nya agar bisa compete dengan promo app ojol yang ada? Oke, ini pertanyaan yang bagus banget nih ya. Jadi gimana strateginya nih? Selling channel delivery compete dengan promo aplikasi ojol. Siap. Oke, Coba saya jawab ya Mbak Rahmi. Ya. Nah ini kalau ngomongin promo-promoan ya, ini something yang menurut saya nggak bisa dibendung ya. Karena ini something yang di-create, emang udah di-create banget dengan dana banyak banget sama third party ojol gitu ya. Sehingga itu merubah customer behavior gitu. Bahkan waktu itu kita pernah melakukan research ya tentang bagaimana perilaku konsumen dalam memilih ketika dia mau memilih brand, ketika dia lagi mau beli makanan gitu ya. Ternyata yang mereka lakukan pertama kali yaitu ketika mereka buka aplikasi gitu kan, mereka filter nearby sama promo. Jadi mereka sebenarnya nggak tahu mau beli apa. Jadi mereka memilih mana yang paling beneficial buat mereka. tahuan nih gue. Gitu kan. Biasanya gitu. Betul. Jadi itu menurut saya sih something yang nggak bisa dibendung. Justru kita harus riding the wave gitu kan. Nah, house sendiri sebenarnya kita membedakan nih harga antara di offline sama di online gitu kan. Yang penting ujung-ujungnya it's about the bottom line. After kita lakuin promo bla 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 bla, bottom line-nya itu udah sesuai belum dengan target profit kita. Gitu. Nah, kalau ngomongin yang dengan ojol sama yang kita sendiri. Nah, kalau di ojol kan kita udah harus sharing promo, harus juga bayar komisi, which is sekitar 20%. Nah, sebenarnya kalau kita punya online channel kita sendiri, kita kan nggak perlu bayar 20% tuh. Nah, 20% betul. Itu dipergunakan untuk bikin promo. Promo in-store-nya lah ya, atau promo lewat aplikasi yang sendiri. Betul, gitu. Jadi, ujung-ujungnya kalau menurut saya, ya dia pasti akan memilih yang via aplikasi kita dong, gitu kan. Karena ya itu dia, promonya pasti lebih besar kan 20% itu gede banget. Betul. Apalagi karena udah murah makin murah nih. Waduh, ini menarik banget ya. Betul. Jadi sebenarnya ya itu dia, menurut saya sih ini zamannya memang begitu, nggak bisa dibendung. Menurut saya kita harus riding the wave lah, gitu. Yang penting kita atur pricing strateginya sehingga di bottom line-nya gitu kan, atau net profit-nya itu masih sesuai range yang kita mau. Kalau buat F&B sendiri sebenarnya, kalau ngomongin per store itu
NOI atau net operating income per store normal di 20 sampai dengan 25%. Itu yang store ya, belum consolidated ya. Tapi kalau udah consolidated, udah dimasukin biaya OPEX holding, ya itu kurang lebih 10 sampai 15% itu oke. Oke, itu angka yang masih reasonable ya Betul, istilahnya ya. jadi dijagain di bawahnya, atasnya pakai strategi gimana, yang penting bawahnya segitu gitu. Betul, yang penting ujung-ujungnya laku, kebeli, haus gitu. Betul. Yang penting itu ya, Bapak-Ibu ya. Ricuan. Iya, benar-benar. Nah, mungkin dari Mas Dio mau menambahkan nih, gimana melihat fenomena perang promo ya, terutama memang jujur aja kalau di aplikasi ojol, wah gila-gilaan tuh, saya juga bingung kadang-kadang sampai ada yang flash, apa tuh yang kayak cuma 1 jam, sampai yang 60%, 70%, sampai bingung kayak, ini gimana, untungnya dari mana? Itu gimana kalau Mas Dio melihatnya? Tapi inget tuh, yang kalau flash sale suka ada maksimal berapa? Nah itu yang harus Suka ada diingat. maksimal kuotanya ya? Maksimalnya berapa tuh? Bener juga ya, Kita kadang-kadang harus itu ingat-ingat. cuma mancing ya? Nah itu mancing aja, persen di situnya yang gede. Sebenarnya kalau perang promo nggak cuma di F&B ya. Saya sendiri sebagai pelaku edukasi teknologi, edutech sendiri, ya kita sebagai sesama edutech pun sama perang promo gitu. Itu dan tadi bener kayak Mas Gufron bilang ya, mau nggak mau itu emang udah terjadi di masyarakat dan jadi hal yang common. Ya mau nggak mau tinggal gimana caranya, sekarang udah bukan perang promo lagi yang kita kencengin. Kalau saya sebagai pelaku digital marketing, gimana caranya kita ngebangun relationship sama audiensnya kita. Gimana caranya kita bikin serelate mungkin apa yang kita bikin konten di dalam entah itu sosial media, entah itu website atau produk yang kita punya, serelate mungkin sama micro momennya mereka. Ya sehingga ada produk, let's say misalkan ada promo apapun di luar sana, kalau mereka udah setia sama satu tempat, ya udah akan ke situ aja. Artinya ada engagement, ada personal, ada something personal sehingga udahlah sekalipun kalah murah pun tetap akan milih produk yang kita sayang dalam tanda kutip. Itu ya. Contohnya? Apa nih Mas? Ini Apple bukan? Oh iya benar. Apple kan? Nah, Iya, contohnya betul. Apple. Iya. Berapa puluh juta dia jual, Bener. orang beli aja. Tetap orang beli. Iya, Bahkan nggak nih dikasih masih promo. internasional pun kita Nah, kenapa jadi bahas Apple. Iya. Benar. Nggak dikasih promo, orang tetap beli. Handphone lain dia udah promosi segala macam, tetap aja orang kalau udah pakai Apple terus. Nah itu yang harus dibangun sebenarnya. User experience tadi yang sampai User experience tadi itu yang harus dibangun. Oke. Dan itu penting sekali. Jadi Bapak Ibu yang sedang saat ini mungkin membangun brand atau mungkin sedang merenovasi brand, ayo coba pikirkan tidak melulu soal harga murah, betul Harga ya? murah. Tidak melulu soal promo besar, tapi ya itu apa ya kira-kira bisa menjadi nilai tambah yang lain istilahnya gitu ya? Dia. Oke, mantap. Oke, mungkin ada pertanyaan yang selanjutnya nih, kita lanjut ya, karena cukup banyak pertanyaan, ratusan Mas. Waduh, Kayaknya sampai besok pagi lah kita ya. sampai subuh dong. Oke. Nih, ini pertanyaan ke Mas Dio dulu nih kalau gitu ya, dari boleh. Mas Rizky Pratomo ya, bagaimana strategi mempertahankan loyalitas pelanggan di era persaingan? Wah, ini nyambung banget tadi saya kita bahas ya. Iya. Mempertahankan loyalitas ya. Loyalitas. Mungkin ada tambahan lagi nih, selain tadi misalnya kita menciptakan sebuah user experience yang macam-macam yang unik, kira-kira ada nggak tambahan lagi? Lalu yang kedua, bagaimana strategi pemasaran yang efektif agar produk kita bisa dikenal di banyak orang. Wah, ini balik lagi ke digital marketingnya. Oke, silakan Mas Dio. Mungkin buat yang pertama nih, tadi kan untuk yang mempertahankan loyalitas adalah ngebangun relationship-nya, ya kan. Yang kedua, yang paling sering dilupain itu adalah after sale service. After sale service-nya kadang suka dilupain. Kayak as simple as mereka udah, let's say misalkan kita ngomongin restoran. As simple as mereka udah ninggalin restoran, kita say thank you melalui WhatsApp misalkan. Buat mereka itu berarti banget. Kayak, wah saya tinggalin ini diucapin terima kasih gitu. Makanya kenapa kalau misalkan mungkin Mas Gufron lebih tahu ya, di receipt-nya house tuh kan pasti ada ucapan terima kasih di bawahnya kan? Ada nggak? Ada. Kan? Pasti ada. Pasti ada. Walaupun kadang-kadang mungkin orang nggak kali Nggak kayak ngeh. yang penting udah dapat Receipt, barangnya. selesai. Ya udahlah, bon ya kalau memang mau klaim ya klaim gitu kan. Atau gimana? Terserah. Nah, tapi sekarang karena dia nggak ngeh di situ, ya udah coba kita dengan ucapan terima kasih dengan cara yang lain. Dengan cara seperti apa? Karena intinya orang itu beli sesuatu pengen dihargain. Gitu aja. Jadi gimana caranya kita bisa menghargai mereka lebih. Nah, itu mereka bisa akan lebih loyal. Kita kembali lagi ke si Apple. Karena ini produk yang buat saya kayak apa ya, secara membangun loyalitas konsumernya tuh benar-benar kayak wah banget gitu. After sales service-nya bagus, sebelum sales juga terjadi dengan sangat bagus gitu.
Terus tadi pertanyaan kedua apa ya? Kita bicara soal strategi marketing supaya produk yang lebih efektif tentunya Oh, ya. yang lebih efektif. Nggak cuma sekedar dalam tanda kutip bakar duit, istilahnya ya kalau namanya bakar duit kan at some point duitnya habis dibakar gitu kan. Ya benar. Ya bener. Nah, apa yang kira-kira kiat yang lebih efektif untuk membangun strategi pemasaran? Ini mungkin kalau bicara produk khususnya F&B kali ya kalau Oke. dalam konteks ini ya. F&B ya, oke. Efektif agar produk kita dikenal dan diminati banyak orang. Yes. Tadi baru ngobrol sama Mas Gufron di dalam. Kalau mau bikin bisnis, yang dilihat pertama adalah manfaatnya dulu. Kalau pengen dikenal sama diminati banyak orang, lihat dulu ini yang saya bikin ada manfaatnya nggak buat orang, ya kan? Iya. Kalau secara produknya oke, manfaatnya udah ada, tinggal yang kita jual, maksudnya bukan kita jual, yang kita pasarkan itu jangan fitur dari produknya. Misalkan kita ngomongin steak, jangan bilang steaknya empuk, ini itu fiturnya si steak. Gitu. Oke. It's a must kalau sebuah steak itu Emang harus udah begitu. Harus empuk. begitu. Heeh. Tapi benefitnya coba. Misalkan diangkatnya lebih kayak kalau misalkan steak lihat tempat makannya. Lebih untuk cocok buat keluarga, misalkan kayak gitu. Terus tadi ya dari segi benefit. Karena feature tell, benefit sell. Yang bisa menjual itu adalah benefit yang kita kasih tahu. Oke. Terus yang kedua pemakaian channel. Karena kadang-kadang tadi makanya kenapa saya benar-benar mengutamakan data audience. Kalau kita nggak punya data audience, kita nggak paham audience kita sebenarnya siapa yang mau beli produknya kita. Produk kita itu sebenarnya sekarang pertanyaannya udah bukan produk buat siapa, tapi pertanyaannya adalah kenapa dia beli produk kita, kapan dia beli produk kita, dan udah itu aja deh dua. Saya lupa yang ketiga saya lupa. Yang ketiga saya lupa. Mas ingetin dong orang lupa gimana? Tapi itu dua yang paling penting. Ya. Nah, jadi kita harus tahu channel untuk bisa dapetin audiens kita tuh dari mana. Oke. Kayak misalkan jangan sampai nembaknya anak kuliahan, pakainya malah pakai LinkedIn. Jadi LinkedIn jadi ke B2B channelnya nggak kena. Lebih gitu. eksekutif bisnis ada B2B gitu ya. Betul. Sementara kita ngincernya kalau anak kuliah ya harusnya TikTok misalnya gitu kan. TikTok misalkan. Tapi sekarang jangan salah juga ternyata barangnya kita barang mahal. Dan barang mahal mainnya di Instagram. Kalau ke TikTok marketnya bisa nggak kena. Gitu. Oke. Sama yang ketiga Benar-benar tadi, harus kalau kita dengan paham audiens, kita paham bahasa yang akan kita pakai untuk mereka seperti apa. Karena terkadang kita pengen how to-nya. tell them-nya ya. Kayak bahasanya sih lebih kayak brand voice-nya lah. Nah sekarang kalau pengen dikenal sama orang, brand voice-nya salah, akan dikenal sama orang yang salah. Iya betul. Saya kerjanya bercanda mulu, yang banyak kenal ya anak-anak muda. Yang orang tua anggapnya kayak saya kebanyakan bercanda. Iya nih gitu. apaan sih gitu kan. Iya, Nggak cocok lah istilahnya nggak sesuai Nggak gitu. cocok, nggak sesuai. Ya, jadi tadi ya ada 3 ya channelnya, ya kan. Terus pahami audiens buat pakai si brand voice-nya, sama tadi manfaat dari si produknya seperti apa. Catat jangan cuma dengar lupa ya. Jadi kalau misalnya memang ya serius maksudnya kita kan sama-sama belajar ya. Walaupun istilahnya kita ikut acara webinar oke, tapi catat kalau memang itu penting itu pasti berguna buat Anda semua ya. Oke, nice. Nah, Mas Gufron tambahin dari sisi brand, house di luar dari kita tahu nih house itu harganya itu sangat-sangat terjangkau ya. Apa sih yang sudah dilakukan dari sisi tadi yang disampaikan Mas Dio lebih ke user experience-nya gitu yang sudah yang istilahnya ya di luar dari faktor harga murah. Iya. Jadi kalau tadi kan intinya supaya konsumen loyal sama brand kita ya. Yes, betul. Jadi menurut saya ini ada ngomongin jangan mana-mana pelan-pelan. ngomongin brand supaya loyal itu bukan cuma tugasnya marketer menurut saya. Tapi justru di level operasional yang paling penting gitu. Karena itu ujung tombak. Karena ujungnya brand itu not only what we say about us, tapi what our customers say about us, and it based their experience in having our product or service. Nah, yang ngomongin produk sama service itu kan di luar jangkauannya marketer, itu udah ujung tombaknya operasional gitu. Makanya menurut saya marketing tuh bawa traffic, bawa brand awareness kepada konsumen. Tapi yang bikin mereka mau jadi repeat buyer, beli lagi bukan loyal adalah operasional yang deliver produk dan deliver service gitu. Jadi makanya kalau saya di house selalu ngomong, ini urusan brand bukan urusan marketing, divisi marketing, tapi semuanya gitu kan. Dan dari terutama operasional dan HR, karena operasional kan ujungnya people ya. Yang bawa people itu kan orang-orang HR. Jadi mastiin input people-nya pun bagus, di training pun dengan bagus gitu kan, dikembangin sudah bagus, karena
mereka nanti akan ketemu sama konsumen kita. Jadi bahaya kalau mereka yang ketemu sama konsumen kita itu ya tidak mendeliver produk sama sekali. Tidak representatif gitu ya. Gitu. Nggak cocok sama pesan marketingnya pas datang. Wah, kayaknya kok langsung ngedrop gitu ya. Misalnya kalau dia ngelihat iklan kita atau misalnya ngeliat marketingnya mungkin ada iklan, ada branding, ada pesan. Pas datang kayaknya ternyata gini doang. Nah, itu mungkin ya. Jadi ada experience on-site-nya juga yang penting yang untuk dipertimbangkan Bapak Ibu ya, karena apalagi kalau zaman sekarang ya kan netizen yang maha benar dan maha budiman, julid tiba-tiba viral, satu aja kasus istilahnya yang gagal atau misalnya yang berantakan terus dibuat viral, capek dah urusannya. Itu yang ngeberesin siapa? Ya anak marketing. Yang bikin perkara anak operasional, anak marketing yang repot gitu. Jadi daripada PR begitu ya, sekali lagi ya business owner kita harus mikirnya end to end, harus mikirnya tuh holistik ya. Jadi ini makanya mereka nih berdua nih dihadirkan saling melengkapi gitu ya. Makanya catat Bapak Ibu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Pertanyaan. Saya ngapain megangin gelas ya? Oh iya sambil minum Mas. Iya, walaupun mungkin isinya belum direfill. Ini experience-nya virtual banget ya. Nggak ada. Di sini juga nggak ada. Oke. Nah, kita lanjut lagi dari Saudari Wahyuni Makarang kepada Mas Gufron ya. Apa hal-hal yang harus diperhatikan saat scale up di kota metropolitan? Oke, ini kita bicara soal bisnis yang sudah dilakukan juga oleh Mas Gufron ya. Di mana lebih banyak yang order melalui marketplace dibandingin membeli secara langsung. Dan jenis marketing apa yang diterapkan? Waduh, pertanyaannya nih ngeborong ya Bapak Ibu ya. Sekalian. Satu pertanyaan sih memang cuma satu, tapi ternyata ada 3. Sekalian. Silakan Mas Gufron. Oke, kalau ngomongin scale up ya, pertama kali sebelum mulai bisnis dipastiin dulu market size-nya sebesar apa. Gitu. Karena kalau yang marketnya niche market, mau diapain, mau di scale up pun ya nggak bisa karena emang marketnya niche gitu kan. Kuenya istilahnya. Namanya pie chart-nya lah gitu. Pie chart-nya. Nah, itu jadi harus dipastiin kalau mau di scale up harus market size. Makanya tadi ketika saya di awal ngomong di Snack and Beverage sendiri ya kita udah pelajarin ya kurang lebih itu 1 miliar US dollar, which is 14 triliun gitu. Jadi ketika mau di scale up ya angka itulah ya sebenarnya kuenya. Kita nggak mau mengambil berapa persen tuh dari kue itu. Nah jadi pastiin Mbak Wahyuni Makarang kalau mau scale up pastiin dulu market size-nya. Lalu kalau market size-nya udah dapat nih, gimana selanjutnya? Oke, ngomongin product market fit gitu. Karena kalau kita mau menjual produk atau service, pastiin dulu ini bener gak sih diterima sama target market kita, feedbacknya bagaimana gitu kan. Kalau feedback marketnya ternyata nggak bagus, ngapain ngomong scale up gitu, kita beresin dulu ini gitu kan. Kita beresin bener gak sih ini ada marketnya gitu kan, bener gak sih respon mereka terhadap produk kita bagus. Kalau ternyata produk market fitnya bagus, nah itu baru something yang bisa di scale up. Nah gimana caranya? Ya pastiin aja ya sistem sih menurut saya. Karena kalau kita mau scale up tapi sistem maupun organisasinya itu belum benar, waduh itu malah nambah masalah. Ada time bomb gitu kan. Bener. Jadi kalau kesannya doang scale up padahal sebenarnya salah langkah gitu ya. Betul. Jadi kayak namanya sistem ya SOP, ngomongin people, organisasi itu benar-benar harus disiapin gitu kan. Nah, kenapa juga kayak Haus ya sekarang? Haus itu di 2021 kita baru buka 7 toko sebulan gitu kan. Baru kita udah dapat pendanaan. Karena kita nyiapin organisasinya, nyiapin sistemnya. Nah, baru nih di 2022 kita mulai nambah 18 toko sebulan. Bahkan di 2022 tengah kita nambah 30 toko sebulan. Ya itu dia. Itu bisa kita sekarang seperti itu karena kita udah siapin dulu nih fondasinya. Tapi kalau fondasinya belum siap, lalu mau di-scale up, nah itu udah kayak gedung bangun tinggi tapi ininya nggak kuat. Fondasinya nggak kuat, roboh semua. Itu Pak. Jadi kadang-kadang mau ngomong bisnis jangan ngomong cepat tumbuh atau growth, tapi growth and sustain. Nah, itu yang paling penting. Kalau mau growth gampang. Gitu. Makanya tadi kenapa saya nggak suka dengan sistem franchise, lepas gitu ya. Karena itu emang growth bisa. Ngomongin 1.000 toko dalam 3 tahun itu gampang. Tapi apakah 1.000 toko itu akan last untuk 100 tahun ke depan? Nah itu very questionable. Iya. Jadi itu penting sekali. Jadi scale up ini bukan cuma sekedar menambah tadi misalnya jumlah toko, jumlah cabang, tapi juga semua fondasinya yang paling penting ya. Dan balik lagi sebenarnya ke data.
Kalau misalnya kita nggak punya data, kita nggak punya proof, kita nggak punya pegangan, dasarnya apa? Cuma sekedar saya punya uang misalnya atau apa ya, itu nggak bisa dibilang bahwa bisnis itu benar-benar berhasil scale up gitu ya. Jadi penting sekali untuk kita punya data, kita punya sistem, kita baik lagi ya istilahnya ya, kita punya sebelum kita mengambil keputusan langkah untuk ekspansi atau apapun, skala apapun, ya itu kenapa, why-nya dulu dan yakin nggak data kita, bukan data, maksudnya fondasi kita tuh kuat gitu ya, supaya bisa sustain. Luar biasa. Oke, lanjut untuk Mas Dio, dari saudari Sarah, gimana cara menciptakan experience yang bisa disukai oleh konsumen? Oke, ini memang menarik sekali kita bicara soal experience, itu memang tuh luas banget soalnya Mas Dio. Jadi mungkin ini pertanyaannya memang juga masih general nih, mungkin Mas Dio boleh dipertajam lagi kira-kira yang disukai oleh konsumen, experience dari konsumen. Oke, gimana tuh? Jawabannya gampang. Tanya. Kalau kita pengen menciptakan sesuatu yang kira-kira orang suka apa, tanya sama dia, kalian sukanya apa? Caranya dengan gimana? Consumer survey. Nah, makanya tadi saya bilang kalau misalnya pakai yang order online tadi kan, kan kita bisa gather data itu kan. Yes. Behavior mereka kayak gimana. Kita bisa lihat dari situ. Tuh lihat tuh, yang pertama tanya sama konsumennya. Yang kedua, makanya kenapa kita suruh bikin namanya ada kompetitor analytics. Gitu. Kita belajar dari kompetitor. Kompetitor tuh apa sih yang dilakuin sama dia? Mereka ngapain? Nah, coba di ATM, amati, tiru, modifikasi. Betul. Misalkan mereka kalau datang ucapannya selamat datang, orang suka digituin. Kita pakai karena restoran Jepang, ohayo gozaimasu, harusnya digituin. Tinggal dimodifikasi aja. Itu bisa diikutin. Jadi lihat dari behavior yang terjadi di lapangan seperti apa. Sama yang kedua, jangan suka nebak-nebak orang sukanya apa. Tanya aja sama orang, kamu maunya diapain, gitu. Betul. Jadi kadang-kadang kita tuh namanya idealisme, kadang-kadang kita malah justru melakukan apa yang kita suka. Itu apa dia. yang, pokoknya saya maunya begini, tapi dia lupa kalau memang tujuannya adalah memberikan experience yang terbaik untuk konsumen, dia nggak cocok jadinya. Konsumen butuhnya apa, kita kasihnya apa, bingung istilahnya, nggak nemu. Dan ini kalau misalnya bicara masalah experience, itu nggak cuma sebatas experience. Kalau misalkan kayak Mas Gufron nih punya di house tea di toko doang, di sosial media pun itu jadi experience-nya mereka. Yes. Ya, jadi kalau misalnya kita pengen bisa ngasih experience yang bagus kan pasti konten yang relate. Betul. Konten yang bagus kata siapa? Tadi kata Mas Gufron, bagus itu apa kata orang, bukan apa kata saya, gitu. Jadi yang tanya. menilai istilahnya harus orang lain. Harus orang lain, gitu. Tapi saya agak kurang setuju sama yang nanya nih Mas. Kalau saya nanya nih sama istri saya, kamu mau makan apa? Terserah. Itu saya lepas tangan. Kalau itu lepas tangan. Itu lebih kayak ke itu tapi pas bilang disuruh pilih nggak mau. Ditepuk tangannya lagi. Itu penonton gimana ya? Ya ini biar konsumen juga bisa relate juga. Oh iya benar. Itu beda kasus, beda urusan. Bapak-bapak ya yang sabar, tolong bapak-bapak yang sabar. Saya mohon. Yang sabar. Oke. Berarti harus mau justru membuka mata, membuka telinga, membuka hati, dan kok itu kompetitor jangan dimusuhin justru ya. Justru kita harus belajar. Harus belajar apa yang baik, diserap di apa tadi ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Pokoknya gue nggak peduli, pokoknya waduh susah juga ya, itu namanya keras kepala. Nah, juga ada kalau gitu ya. Belajar lah. Oke, so itu advice yang bagus sekali. Mas Gufron balik lagi dari Mas Panji Rahmat. Kalau semisal harus nggak pakai franchise ya, which is bukan franchise ya. Bagaimana caranya untuk mengatur setiap outlet tersebut dari operasionalnya, finance-nya? Nah, gimana tuh? Nah itu dia, makanya kenapa House dalam 3 tahun setengah ini baru membuka 158 toko, sementara yang lain bisa buka mungkin 300 sampai 1000 toko, karena kita menjalankan semuanya sendiri, gitu. Terutama operasional gitu kan. Jadi dari mulai kru, ada store manager di atasnya ada area manager, ada regional manager sampai direktur operasional, itu benar-benar kita pantau sendiri gitu. Jadi emang kesannya lambat gitu ya, nggak secepat brand lain yang menjual franchise, tapi ya itu benar-benar kita lakukan supaya make sure bahwa semua toko itu mendeliver produk sama service sesuai dengan standar kita. Bayangin ya, misalkan kalau kita franchise lepas gitu ya, misalkan masnya franchise house misalkan ya. Iya. Nah ini kan pasti mas punya ego sendiri dalam menjalankan tokonya gitu kan. Lalu mungkin punya culture sendiri juga yang berbeda sama culture kita. Misalkan culture kita
jam 7 pagi udah datang, lalu bersih-bersih jam 8 udah buka toko. Tapi kata masnya, kasihan itu jam 7 pagi-pagi banget, ntar aja lah buka jam 10. Nah itu kan jadi nggak standar tokonya, jadi konsumen jadi bingung loh. Katanya di Instagramnya bukanya jam 9. Ya jam 8 gitu ya, jam 8. Tapi kok gue datang nggak buka. Nah itu kan konsumen kecewa. Beda-beda, ada yang udah beda, buka, ada yang belum. Betul. Dan yang lebih parah sih ya sebenarnya gitu. Let's say, kan pasti namanya masnya ada beberapa ya, ini nggak semuanya ya. Nggak pengen rugi lah gitu ya pokoknya. Misalnya kan pengen rugi. Lalu ada bahan baku yang sebenarnya udah expired nih. Dipakai. Nah, ada udah expired. Tapi karena gue nggak mau rugi ya, ini sayang udah nggak Sayang apa-apa. nih kayaknya masih bisa Betul, lah. Kayaknya lagi masih bisa. Pakai kayaknya lagi. Dijual. Itu makanan gitu dia kan. kayaknya. Dijual gitu ya. Terus konsumen makan, ya biasanya sakit lah ya. Sakit perut atau apa. Kan yang lihat, wah brandnya nih kok jelek nih, kok gue bisa sakit. Dia kan nggak peduli tokonya toko siapa. Yang lihat brandnya. Pokoknya kan. brandnya. Karena satu Harus toko yang di cabang itu. Betul. Satu toko rusak, semua brandnya ikut rusak. Betul. Nah itu tuh menurut saya yang harus hati-hati banget gitu. Sebenarnya saya sih nggak menantang banget pas enggak, asalkan sistemnya udah siap gitu. Karena setelah saya pelajarin gitu ya, itu buat level UKM belum ada satupun franchise lepas yang bisa sukses dalam waktu jangka panjang di Indonesia ini. Yang baru bisa tuh yang franchise gede ya kayak McDonald's, KFC. Itu kenapa bisa gitu? Karena itu sistemnya udah solid banget gitu kan. Tapi beda lah itu betul, kelasnya ya. Betul. Tapi kalau yang level UKM gitu ya, saya lihat banyak yang sampai punya toko punya store 1.500. Lalu dalam waktu berapa tahun kemudian udah tinggal 100 tuh toko. Itu banyak banget kejadian. Jadi istilahnya tuh udah kayak ombak ya, cepet naik tapi and then nggak sustain. Betul. Dia ngedrop lagi. Betul. Jadi ya kenapa harus ingin menjalankan semuanya sendiri, karena kita pengen sustain gitu. Jadi kalau ngomong organisasi gemuk kita aja finance aja ada 25 orang. Karena tugasnya buat reconcile tiap penjualan sama uang diterima masuk tiap toko. Gitu. Jadi begadang tuh tiap hari. Begadang tuh tiap hari finance. Kita buang gitu ya. Yang ngitung duit banyak gitu kan Mas. Ya betulnya itu something yang pilihan yang kita ambil untuk supaya bisnis kita bisa tahan 100 tahun, 200 tahun ke depan. Iya benar. Amin. Tapi benar Mas Gufran, saya juga pernah mencoba satu produk yang cukup hype banget ya. Minuman yang sangat hype banget dan itu cepat sekali grow-nya. Tapi saya menemukan produknya itu nggak standar. Jadi itu mungkin karena faktornya karena ya pertama emang dia franchise gitu. Ya, saya juga pernah nanya berapa sih franchise brand ini gitu kan. Ya udah sekian, karena menurut saya enak, tapi ketika mencoba di cabang-cabang lain beda rasa. Bisa beda karena contoh ya, susunya bisa beda. Jadi susu yang si A, yang cabang mana pakai susunya yang merek ini. Beda merek kan pasti kan udah beda rasa dong. Waduh, gue bilang waduh kacau juga nih, ya kan? Akhirnya ya impressionnya susu formula anak. Ada kesebut. Ada yang pakai susu kental ya kan? Susu kental ya kan, susu kental. Udah kacau. Iya benar-benar. Jadi akhirnya impresi saya nih jujur kurang oke, dan akhirnya sekarang udah nggak terlalu hobi lagi sama dia. Ini jujur ya, maksudnya memang saya kan juga suka, apalagi masa pandemi ya kan, menggendutkan perut gitu kan. Hari ini pesen apa? Tersindir ya. Hari ini promo apa ya? Iya, hari ini promo apa? Oh, di si A kita beli ya. Terus waduh, anak promo banget ya. Anak promo banget. Benar. Oke. Baik, itu jadi kiatnya ya, dan dalam arti mungkin secara jumlah tidak secepat yang franchise, tapi tapi lihat dari sisi yang lain, sustainnya, quality control itu ya bener sih, itu memang harus diperhatikan juga. Kalau enggak ya buat apa gitu, jadi ngedrop lagi gitu kan ya. Oke, lanjut untuk Mas Dio, balik lagi nih dari Saudara Agung, bagaimana caranya agar target sasaran yang kita tuju tepat dan diminati oleh semua kalangan? Ini sebenarnya pertanyaannya ini agak-agak konflik ya, maksudnya sasarannya pengen kita tepat, tuju tepat tapi pengen semua kalangan. Kayaknya kita harus sepakat dulu nih, kita mau yang mana? Semua orang. itu dia. Nggak ada satu produk yang untuk semua orang, benar nggak sih? Nggak ada Ya Bapak Ibu. Jadi mungkin mungkin pertanyaannya lebih kalau kita sedikit sempurnakan adalah bagaimana caranya agar target kita yang
agar kita menentukan target sasaran yang tepat gitu kali maksudnya ya. Oke, menentukan target sasaran yang tepat. So tahu ya, saya mulai so tahu nih. Bagus, nggak apa-apa. Tuker duduknya. Saya yang tanya. Oke, kalau penentuan target market, kalau saya ya, waktu pas baru mau mulai bisnis bukan di F&B, kalau saya lebih ke bisnis waktu yang edutech saya yang ada Senin.com, itu pertama pasti survei dulu. Sebelum mulai bisnis saya ngelakuin survei, ngelakuin research. Kira-kira siapa sih yang sebenarnya membutuhkan produk ini? Produknya saya bikin dulu, saya pengen bikin A, B, C, D. Siapa kira-kira yang butuh ini, ya kan? Setengah jadi, lempar dulu ke market, lihat feedbacknya seperti apa. Dengan market yang berbeda-beda ya, jenisnya misalkan saya nembak satu ke generasi Z, generasi millennials, tembak ke Gen X juga, tembak kira-kira siapa nih yang butuh. Oh, pas dilihat ternyata banyaknya di Z sama di millennials nih. Oke, dari situ kita coba jalanin dengan produk A, B, C dulu misalkan. Cobain, jalan ke sana, lihat feedback market lagi seperti apa. Terus nanti dapat feedbacknya, oh seperti ini. Bisa jadi di tengah-tengah bisnis kita bisa pivot bisnisnya. Kita pivot karena produk ini ternyata untuk market ini kurang sesuai karena kurang apanya. Tambahin bisnisnya bisa dipivot, bisa ditambahin bisnisnya. Learning by doing jadinya. Learning by doing jadinya. Tapi itu kalau kita punya waktu lebih untuk membangun si bisnis. Karena kadang-kadang untuk melakukan hal itu tuh kayak harus ngebuang waktu lebih banyak. Betul. Ya kan, buang waktu lebih banyak. Tapi kalau mau lebih cepat, ya kalau punya uang lebih bisa hire pakai third party untuk research-nya. Iya betul. Supaya bisa lebih tertuju. Supaya lebih cepat dan Ya. istilahnya yang profesional yang melakukan research itu nggak salah juga gitu. Atau pakai konsultan. Gitu. Karena konsultan lebih paham untuk membaca market. Karena kalau saya ajarin di sini satu persatu, ini bisa sampai jam 4 pagi nanti. Sampai lusa lah ya. Sampai lusa lah ya, 4 pagi. 3 SKS ini nggak akan selesai. Gitu, karena masih banyak, akan banyak banget. Sama tuh yang terakhirnya tadi ya, untuk diminati oleh semua kalangan. Ini kadang-kadang banyak orang yang pada pengen bikin bisnis, mereka pengen nargetin semua hal. Padahal sebenarnya kalau misalnya kalian tahu, udah ada yang satu yang suka, ya udah fokus dulu sama itu. Fokus dulu sama market A-nya dulu. Kayak Haus nih. Haus kan nggak mungkin dia kayak, saya pokoknya mau targetnya nenek-nenek, nggak mau tahu. Saya harus bisa nenek-nenek juga beli, kakek-kakek juga beli. Ini ntar dipecat jadi CEO. Serius, ditinggalin sama anak buahnya. Kayak bapak tuh nggak masuk akal. Gimana sih Pak gitu kan? Iya, pasti dia udah ada. Kayak Mas Gufron udah tahu saya targetnya pasti ini, ketahuan. Dan saya akan berfokus sama itu. Nggak usah diluas-luasin dulu deh, ini dulu ke grab semua gitu. Kecuali kita bisnisnya lebih bisnis monopoli. Contoh, listrik. Emang siapa yang jualan listrik selain PLN? Kan nggak ada. Itu beda urusan atau punya beda negara. urusan. Ya udah, makanya nggak bisa kan. Mau nggak mau iya. itu semua kalangan pasti pakai. Suka nggak suka dia pakai. Nggak peduli juga mau orang, oh listrik naik, terus mau apa? Orang pakainya ini, iya kan? Nggak ada, belum ada yang lain gitu iya, kan? gitu. Kecuali mau pakai baterai A4 tuh ditempelin satu silakan. Gitu. Tapi apakah itu berlaku untuk semua produk dan jasa, Mas Tio? Maksudnya kadang-kadang kita harus ngelihat kebutuhan market dulu kah, atau ngelihat dari apa yang kita bisa buat dulu? Maksudnya kan, kalau tadi kan mungkin Mas Tio mungkin berkata dari, oke, saya memang mau bikin apa tadi, edutech gitu kan? Edutech. Jadi saya bikin dulu produknya, tes dulu, oh ternyata yang ini berhasilnya di sini, baru kita learning by doing. Atau kita ngelihat, wih ada kebutuhan pasar nih, yang ini nih boleh nih, baru kita cari bikin produknya gitu. Pertanyaannya, marketnya ada, ngerti nggak bikin produknya? Itu dia. Iya, itu dia ya. Market house banyak. Saya ngerti nggak bisa saya saingan. Bikin apa? Bikin teh aja gagal. Jadi saya nggak bisa. Jadi kalau saya lebih menyarankan orang bisnislah di bidang yang memang kamu pahami. Iya, setuju ya. Jadi kalau mau belajar silakan. Ya, belajar dulu ya daripada oh iya ini ada marketnya, tapi nggak ngerti juga. Sama juga gagal. Sama juga gagal juga. Mendingan kolaborasi. Mending kolaborasi. Beda lagi urusannya. Mas, nomor WhatsApp ya? Siap. Iya betul dong, berarti akhirnya kolaborasi Bapak Ibu ya, kita nggak boleh ini ya, harus bisa ini. Oke. Oke, masih ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu ya. Ini pertanyaannya ternyata masih sangat banyak sekali. Jadi kita tentunya akan pilih-pilih kalau memang ada pertanyaan yang mungkin mirip-mirip gitu ya, atau pengulangan, kita nggak akan ulang lagi. Tapi sekali lagi, ini kita masih punya waktu untuk bisa berbincang-bincang dengan Mas Gufron dan Mas Dio. Ini mumpung ya, kapan lagi? Karena
mencari mereka ini susah banget ya. Kalau nggak dikumpulin di acara ESB ini, waduh sibuk. Mungkin hari ini Mas Gufron mungkin lagi di kota mana, lagi ngontrol house yang di Mana? iya kan, siapa tahu gitu ya. Kemarin buka London kalau nggak salah Mas ya. Mantap. Zimbabwe. Tapi Isang, Mas Gufron, rencana melihat 2022 ini pertanyaan dari saya ya, maksudnya supaya ini juga mungkin bisa menjadi masukan. Rencananya apa nih? 2022 dulu deh, melihat 2022. Ini sebenarnya kan ekonomi udah mulai perlahan-lahan udah mulai pulih. Bounce back ya. Apalagi terutama sejak Agustus tuh. Iya. Agustus kan terakhir tuh Juni-Juli ya PPKM ya. Agustus begitu dibuka itu udah bagus. Bahkan haus itu di bulan Oktober udah cuma kurang 5% dari omset sebelum pandemi. Oke. Store-nya ya. Kalau ngomongin overall kan kita tumbuh terus horizontal tuh. Udah kita hampir double sebelum pandemi sebenarnya. Tapi kalau ngomongin same store itu ketika pandemi kita turun kurang lebih 30%. Tapi ketika Oktober kemarin udah cuma tinggal 5%. Jadi sudah hampir kembali ke masa awal. Betul. Jadi kalau 2022 menurut saya sih ini bakal lebih dari sebelum pandemi sebenarnya. Gitu. Jadi melihat ekonomi yang udah hampir pulih ini, ya ini saatnya kita ngegas gitu. Makanya dari saya bilang kalau 2021 kita cuman buka 7 toko sebulan, di 2022 kita per Januari kita udah mulai buka 18 toko per bulan. Dan di tengah di tengah 2022 kita nambah lagi sampai 30 toko sebulan. Jadi menurut planning kita ya itu 2024 tengah atau akhir kita udah bisa sampai 1000 toko sebulan Indonesia. Oh, terus 1000 toko sebulan, saya bingung. Itu kayak sebelahan-sebelahan tuh. Buka sebelah-sebelah. Iya. Sebelah-sebelah kan haus. Tangguban perahu gitu. Iya. Apa namanya? Project Sangguria. Project Sangguria. 10 toko sebulan. Dan tetap di bawah naungan sendiri ya. Iya. Belum ada istilahnya belum ada rencana untuk franchise karena mungkin udah banyak yang mau franchise nih. Iya. Oke. Baik. Nah, oke, pertanyaannya nih kebetulan untuk masih Mas Gufron dari Mbak Herdiana Purba. Mas, bagaimana cara membuat produk kita dapat dilirik jadi love at the first sight? Waduh. Berat sekali. Berat ya pertanyaannya. Dan jadi must have item. Waduh, untuk para konsumen. Jadi mungkin dari house sendiri ya, kira-kira bagaimana membuat produk kita ini dapat jadi love at first sight dan menjadi must have item. Oke, waduh ini gemes juga nih pertanyaan ini. Menarik banget nih Mas Gufron. Gimana nih? Ya, mungkin waktu itu haus tuh waktu kita pertama kali bikin haus itu kita mencari jawaban dari suatu problem yang saat itu belum ada jawabannya. Gitu. Contohnya gini, pada waktu 2018 di Indonesia itu pemain kategori New Teen Boba itu baru di mid sampai yang upper level. Jadi untuk yang di mid low itu masih skater gitu kan. Belum ada satu yang seperti tadi saya tunjukin di slide ya, belum ada satu brand serius gitu yang jadi kalau ngomongin ke market mid low tanya minuman New Teen Boba apa? Wah, dia pasti jawabannya beda-beda. Tapi kalau ngomongin kode yang level mid, jawabannya kurang lebih sama lah. Yang ungu itu yang dari Taiwan kurang lebih. Jadi udah jadi ngomongin mie instan, semua orang pasti tanya, "Lu mie instan apa?" Oh, itu. Selera kita paham, bersama. saya paham. Jadi itu namanya top of mind. Yes, top of mind. Tapi waktu itu di kategori New Teen Boba untuk segmen itu belum ada top of mind-nya. Karena masih kayak ya itu ya, masih skater, masih macam-macam masih. Betul. Tapi sementara padahal marketnya udah teredukasi. Sebenarnya market karena kategori New Teen Boba itu di Indonesia dari 2000 sebenarnya. Dari 2000 kalau nggak salah. Betul. Yang masuk tuh apa ya namanya gue lupa. Ya mungkin kalau zaman gue kuliah ada hop lah bla bla bla. Iya, benar. Sama itu. Iya, tapi yang baru banget masif tuh diedukasi sama yang brand ungu itu 2011 tuh. Iya, brand ungu itu semua tahu lah ya, itu benar-benar wow, itu sampai kayaknya boba nggak kayak gini-gini banget dulu, cuma kenapa tiba-tiba begini gitu. Tapi dia cuma menyentuh sampai level mid. Yang mid low-nya teredukasi, tapi nggak ada, belum ada brand yang menyuplai demand mereka. Gitu. Jadi ketika harus masuk, kita benar-benar kita setting bahwa kita adalah brand yang supplying demand untuk market ini. Gitu. Jadi ibaratnya kalau waktu itu kita ngomongnya kayak kasus pesawat. Orang zaman dulu ya sebelum tahun 2000
naik pesawat tuh menjadi something yang luxury, mahal. Orang kaya doang yang Orang bisa kaya naik. doang, gitu Betul. kan. Ya. Nah, tapi semenjak ada pesawat-pesawat kayak Lion Air, AirAsia, Asia, itu kayak semua everybody can fly. Sesuai dengan motonya dia ya. Sesuai dengan motonya dia. Begitu begitu haus muncul, semua berhak minum enak. Berarti everybody can drink. Everybody can drink. Oh iya Nah, benar. makanya tagline kita semua berhak minum enak. Semua yang Iya, haus iya. bisa puas. Ah, Gitu Iya maksudnya. benar. Itulah sebenarnya boleh bilang kenapa haus bisa jadi boleh dibilang kayak oasis di tengah gurun pasir. Kita memberikan jawaban semua orang tuh mau minum enak, lu nggak perlu mahal-mahal, lu nggak perlu datang ke mall gitu kan. Karena kita mendekatkan diri ke market, harga kita affordable, jadi ya lu bisa minum mewah tapi ya dengan harga yang sesuai kantong lo gitu kan. Nah itulah kenapa haus itu bisa jadi love at the first sight untuk target market kita. Bener. Ya, Gitu. Nah, ketika udah jadi love at first sight, ya sekarang ujung-ujungnya gimana? Gue pengen jaga cinta mereka tuh selamanya untuk Iya kita. dong, jangan cuma di awal doang Betul. luntur ya, Nah, jadi itu harus cinta sejati. Iya. Saya itu ngomongnya ya itu tergantung gimana mendeliver produk sama service. Betul. Gitu. Harus sustain, harus maintain, Betul. ya, jangan bikin kecewa. Betul. Gitu. Kalaupun harus melakukan satu hal yang mengecewakan, segera di follow up-nya juga cepet gitu ya. Betul. Karena kan ya namanya kesempurnaan kan bukan milik manusia. Betul. Bisa bikin salah. Betul. Tapi and then respons kita after sales atau after kasus itu gimana Nah, gitu ya. gitu dia. Oke. Baik. Nah, masih ada pertanyaan untuk Mas Dio. Oke. Wah, baik lagi nih ya dari Mas Endo. Bagaimana caranya agar suatu produk dapat scale up dalam hal selling, namun masih memiliki problem dalam UX-nya? Apa yang harus dilakukan dalam sisi selling untuk menutupi problem UX yang masih terpending untuk di-solving? Bagaimana solusi dan cara mensiasatinya? Waduh. Nih, Minum dulu. Dalam sekali nih. Oh, iya. Saya minum dulu ya. Waduh. Udah nih, udah. Wah, udah seger muka saya. Langsung seger. Oke, saya lanjutkan. Oke, mantap Oke. nih ya. Makin lama pertanyaannya makin terus apa nih? Kita Makin lama makin pusing. Makin pusing Jawabnya gitu ini. juga ya. Oke, Mungkin kalau punya problem sama UX, Harisnin.com juga sampai hari ini masih punya problem sama masalah UX. Kalau kita nggak berfokus sama problem UX-nya. Problem UX itu tetap ya kita perbaiki secara berkala aja lah. Ya. Berjalan nggak usah dipaksain, kita fokus sama situ. Justru yang difokuskan adalah keunggulan kita tuh apa di luar. Sampai orang pengen pakai produk kita. Nah kita fokus sama itu, tonjolin itunya terus gitu. Biar orang tahu bahwa oh hampir nggak ada kekurangan karena ditutupin sama hal tersebut. Kayak manusia lah, kayak manusia. Contoh misalkan, maaf nih parasnya kurang bagus, misalkan. Atau misalkan mohon maaf difabel atau seperti apa, misalkan. Tapi ternyata ada kelebihan lain yang dia punya. Dia pintar, jago bicara dan segala macam. Banyak motivator seperti itu kan. Betul. Dan akhirnya dia menonjolkan hal itunya dan hal yang lainnya jadi nggak kelihatan sama orang lain. Gitu. Jadi fokus sama fokus sama apa yang kamu punya. Yang jadi masalah ya udah diberesinnya perlahan aja nggak apa-apa. Setuju ya? Kayak rambut saya ini habis di atas, saya lebatin di Di bawah. bawah. Oh iya gitu. benar. Jadi balance kan ya. Nah saya di bawah nggak ada, di atas saya yang tumbuh gitu. Itu dia. Tidak ada manusia yang sempurna. Benar ya, dan itu orang pun kadang-kadang sadar kok tahu. Yang penting gimana dia. kita branding kita maksimalin di apa yang kita punya aja. Ya kalau emang nggak punya ya memang nggak punya gitu kan. Itu dia, Yang itu dia. pasti ada yang dipunyai gitu yang Betul. kita harus percaya. Dan Betul. itu berlaku buat brand, produk apapun kita punya Bapak Ibu yang terutama yang saat ini mungkin sedang startup nih atau mungkin brand yang sudah mulai usia mature dan mulai perlu sedikit direnovasi, sedikit rejuvenate gitu ya. Nah, Rejuvenate. mulai fokus ke apa sih kekuatan kita dan disitulah kita kembangin lagi, kita fokus di situnya ya. Betul, istilahnya, Mas betul. Dio ya. Gitu. Oke. Baik. Masih ada pertanyaan, kita masih punya waktu ya sampai tengah malam ya. Oke, Tengah malam. Mas Gufron dari Bahagia Mediana. Untuk mengcover 150 toko kurang lebih ya dengan omset sebanyak itu, bagaimana cara Haus mengumpulkan semua omsetnya? Apakah setiap hari atau gimana? Oh, ini berarti tadi tuh gara-gara Mas Gufron bilang 25 finance sih tiap hari itu. nguntingin duit. Sampai malam. Kumpulinnya pakai kotak sedekah. Dianterin. Pakai Saya kotak. keliling tiap hari naik sepeda. Ngumpulin uang, Duit, pakai duit, kantong koleki, duit. koleki gitu. gitu. Iya, koleki. Oke, kita coba jawab ya. Kita Ya. pakai kerjasama sama third party. Ya. Ada satu brand startup juga yang punya emang jasa cash collection Oke. gitu. Jadi dia kalau nggak salah ya, dia tuh punya mitra-mitra kurang lebih sama kayak Gojek, sama kayak Grab gitu kan. Punya mitra-mitra
yang mitranya itu ya ada di tiap kota gitu kan. Dan kebetulan di kota itu ada soaring house. Jadi mitra-mitranya brand itu ngambilin uang kita itu H+1. Oke. Kan, H+1. Jadi nggak langsung malam itu juga. H+1 ngambilin tiap malam. Ketika proses transaksi uang diserahkan kepada mitra kolektor itu secara sistem langsung tercatat uangnya masuk ada di rekening kita. Gitu. Oke. Berarti masalah uang hilang bukan di Mas lagi di mereka. Kan? Udah mereka, udah proses. Ya kan namanya orang kan keselip. Iya, lupa. Betul. Oh iya ini bukan uang saya. Iya betul. Pas jalan-jalan isi bensin, kepake. Tapi sebelum mengenal sistem ini, jujur aja ya, kita dulu sistemnya kayak crew store kita itu deposit uang kita ke bank H+1. Tapi itu terkendala ketika Jumat Sabtu Minggu gitu. Iya, libur. Bank libur Sabtu Minggu. Jadi ada 3 hari omset store yang ketahan dan itu kadang-kadang jadi godaan. Benar. Dan namanya manusia, kita mesti mikir ya. risk management juga ya istilahnya. Kita juga pernah kehilangan uang dalam waktu 2 bulan itu 450 juta rupiah gara-gara di Sistem itu tadi. Iya, dibondol. Gitu. Saya jujur deh Mas, saya kebalikin deh. Saya balikin deh. Kayak gitu. Jadi dengan adanya sistem itu ya benar-benar memudahkan kita lah. Gitu. Terutama di toko-toko yang benar-benar nggak ada banknya gitu ya. Betul. Lagi-lagi ini kita bicara soal ya kolaborasi juga ya. Betul. Artinya kalau memang kita nggak bisa, ada hal-hal tertentu yang memang kita nggak bisa handle dan yang tadi Mas Lukman cerita bahwa ya itu tadi ada kemungkinan yang bisa terjadi dan pernah terjadi sampai kehilangan sampai hampir 0,5 miliar gitu ya. Nah itu harus dipikirkan caranya ya, sistemnya gitu, dan penting untuk kita berkolaborasi dengan third party untuk ya itu banyak hal ya sebenarnya. Ini contohnya memang tadi masalah keuangan gitu ya, tapi yang lain-lain juga baik lagi perlu kolaborasi dengan orang-orang atau pihak-pihak yang sangat sudah punya sistem, sudah punya reputasi juga. Nah itu silakan gitu ya. Nah ini ada satu pertanyaan terakhir, last question nih sebelum kita habis ini bagi-bagi hadiah, karena tadi lewat semua pertanyaan yang muncul kita akan memberikan voucher ISB. Tadi kita sudah janji kan. Yang bertanya ada berapa tadi? 6 ya. 6 pertanyaan yang terpilih kita akan memberikan voucher ISB berapa? 200 10. juta. 10 bahkan ya, ditambahin luar biasa. Saya ikut tanya kalau gitu. Saya juga. Saya juga gitu, jadi mau ikut tanya Coba cek juga. ada deh, tuh WhatsApp dari saya coba. Oke, jadi itu akan dapat hadiah dan juga restoran-restoran yang akan mendapatkan SAS dari ISB selama 1 tahun itu juga kita akan umumkan ya. Oke, dari Rizky Indah, Mas Dio, ada saran nggak strategi marketing apa yang paling efektif untuk F&B bisnis di tahun baru saya mau nanya nih ya. Ya kita kan udah di akhir tahun 2021, pasti Betul. Pertanyaannya kira-kira tadi saya sudah nanya ke Mas Gufron 2020 seperti apa. Nah sama nih dari seorang digital marketer, dari Mas Dio, bagaimana ya untuk marketing efektif, dan juga saya baru belajar tentang online to offline. Metode ini balik apa enggak? Auto. Oh, oke. Auto, online to offline. Oke. Online to offline ya. Metode ini brand dapat traffic secara footfall Footfall. dan juga aset sosmed brand akan meningkat. Apakah itu efektif? Oke. Kalau bicara strategi marketing ya, sebenarnya macam-macam, tergantung dari level bisnisnya. Level bisnis house sama level bisnis UMKM yang baru mulai, pasti strategi marketingnya bakal beda. Ya. Nggak bisa disamain. Jadi pahami dulu levelnya ada di mana. Terus kalau misalkan ngomong masalah O2O, boleh-boleh aja itu dijalanin, dan apakah itu efektif tergantung semenarik apa campaign yang dijalankan untuk si O2O ini sendiri. Gitu. Kalau misalkan campaign yang nggak menarik, mau O2O pakai buzzer sebanyak apapun, nggak akan jadi apa-apa. Jadi tetap yang paling utama kalau kita ngomongin masalah marketing, itu adalah konten marketingnya dulu. Nah, konten marketingnya akan seperti apa? Nah, yang paling bagus konten marketing adalah kita pikirin dulu, relate enggak? Audiensnya apa yang bisa bikin relation antara brand kita sama si audiensnya, kan selalu nggak akan jauh-jauh. Gimana cara ngebangun dulu relationship antara brand sama audiens? Pahami dulu audiensnya, akhirnya kita tahu apa yang bakal kita lakuin supaya orang nggak kemana-mana dan dia mau cinta sama sosmednya kita atau brandnya kita, gitu. Oke. Berarti dan apa namanya itu harus sekali lagi Bapak Ibu ya, sebelum
kita tentunya menatap 2022 tahun yang baru. Biasa semua semangat tuh ya, resolusi baru, target baru. Tapi sekali lagi ya, sebelum kita melangkah menentukan mau melakukan apa, harus benar-benar research dulu. Harus benar-benar mempersiapkan diri, harus memahami kita itu siapa, yang kita layani market kita itu siapa, supaya itu nggak salah langkah. Kan kalau salah langkah urusannya ini ya kita kehilangan waktu, kita kehilangan uang ya untuk istilah salah bakar duit istilahnya ya. Dan jadi kalah banyak. Jadi mendingan ambil waktu lebih lama untuk mempersiapkan diri, memahami semua survei dan lain sebagainya daripada buru-buru tapi ternyata salah langkah gitu ya, kurang bijak gitu ya. Penutup Mas Gufron. Bocoran dong ya tahun depan kira-kira nih bakal ada apa yang seru dari House. Ini karena nih kita juga pengen tahu ya kan, siapa tahu ada misalnya ada varian baru gitu kan, atau mungkin gedung House katanya, Mas, ya? Apa? Ada gedung House katanya. Udah bikin katanya tadi cerita di dalam. Bener-bener ya. Apa nih kira-kira? Kalau menurut saya sih 2022 tuh perangnya di ice cream. Wow. Perangnya di ice cream. Di ice cream. Menarik nih. Ya karena beverage itu ternyata ya bukan cuma sekedar buat ngilangin dahaga ya, tapi ternyata itu buat jadi snacking atau dessert gitu kan. Dan dessert kan ice cream juga ya. Apalagi kemarin kan di akhir tahun 2021 ini ada fenomena ice cream TikTok. Iya, benar-benar itu kan. Dan ini kan udah beberapa brand munculin juga si ice cream, termasuk House ya gitu. Jadi menurut saya 2022 itu akan ada ice cream wars untuk beberapa brand beverage ya. Dan kalau ngomongin selain varian produk, kita pasti ngomongin di branding ya, aktivitas branding dan activity. Udah pasti 2022 nih nggak cuma bisa via online aja nih, kan offline-nya udah mulai hidup nih. Betul. Nah itu mungkin nanti kayak aktivitas musik sudah mulai ada gitu kan, nonton film gitu. House sebagai brand kita juga nggak ingin dikenal sebagai brand penjual minuman gitu, tapi kita ingin brand lifestyle gitu kan. Biasanya kayak Coca-Cola, kayak Starbucks gitu. Jadi kita mulai ngaktifin branding kita di sana. Kita sendiri sekarang lagi proses mau kolaborasi sama salah satu e-sport club ya. Di salah satu Indonesia, kita ingin jadi official sponsornya mereka. Jadinya kita bisa lebih dekat kepada konsumen kita yang para gamers gitu kan. Kita juga nanti mau aktif dalam sponsorin perlombaan-perlombaan acara game-game gitu. Terus kita juga lagi pengen lagi pendekatan kolaborasi dengan salah satu film kartun yang cukup terkenal di Indonesia gitu kan, yang baru keluar bioskopnya. Nah, nanti kita kolaborasi, kolaborasi mungkin kalau yang di brand F&B yang terkenal kan kolaborasi dengan toko kartun tuh dengan Happy Meals ya. Iya. Betul. Dari produk Happy Meals dapat mainan gitu. Relate-nya sama film yang lagi atau apa gitu ya. Nah, kita Agus lagi pengen ke arah sana juga dengan salah satu IP lokal. Dan ketiga, kita akan kolaborasi dengan salah satu grup band terkenal Korea. Saya udah tahu. Wih. Nggak akan jauh nih masih. Namanya Soneta. Emang ada? Itu aja sama Rama, Soneta. Itu beda dong. Mungkin saya pengen nanya, emang ada? Bukan. Itu merek mobil kalau Soneta yang Korea. Bukan, itu Soneta Roma Irama. Iya, itu Roma Irama. Beneran. Enggak, tapi kalau ke arah sana ada gitu kan. Korea ada gitu. Mantap. Jadi Beda level. Nanti mungkin di penghujung tahun lah. Mas, hari Senin bisa nabung, nggak bisa nebeng nggak? Ikutan. Ke Korea. Lumayan, kolaborasi kan hemat budget. Bisa. Harus ya, memang begitu. Kolaborasi, namanya kolaborasi. Jadi kolaborasi nggak cuma Anda yang nonton, tapi para narasumber juga bisa berkolaborasi. Tapi intinya adalah itu ya, enhance experience ya. Jadi nggak cuma sekedar, oke lah kita tahu bahwa dia jual minuman, House misalnya jual minuman, atau bener tuh jual makan. Tapi ternyata itu ada hal-hal lebih yang bisa dinikmati, yaitu tadi ada yang menyentuh ke hiburan, ada yang menyentuh ke mungkin ya bisa nyambung sama film-film tertentu. Jadi semakin nyantol, semakin jadi top of mind. Ya lagi-lagi karena yang paling penting adalah menjadi top of mind. Kira-kira kalau minum bubble apa? Ya gitu kan, jawabannya bisa kayak tadi tuh yang mie instan yang tadi. Betul. Mantap banget ya. Jadi sukses sekali lagi buat Mas Gufron, buat House-nya.
kita siap istilahnya untuk jadi endorser ya, tiba-tiba Betul, ada betul, di betul. silakan di salah. Silakan. Gitu. Silakan dicoba dulu Mas gitu ya. Iya, Gimana? iya. Siap, jatuh. Mas, kayaknya target market Mas ada di harisenin.com deh. Boleh coba sponsor ke sini. Boleh. Dan juga Mas Dio tentunya sukses terus Amin. buat edutech-nya Amin, amin. Insya karena Allah. penting sekali lagi untuk bisa memberikan apa namanya, nggak cuma sekedar teori tapi juga bagaimana dalam konteks digital marketing juga sama ya. Banyak orang nih belajar digital marketing cuma teori doang tapi nggak Betul. pernah praktek. Ini juga penting Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang sudah hari ini mengikuti acara webinar malam hari ini bisa menangkap, seenggaknya dapat inspirasi, dapat ide, mulai dari situ dulu, ya kan? Karena kalau kita nggak pernah punya sesuatu untuk dimulai, ya nggak akan terjadi apa-apa. 2022 cuma akan jadi another list of resolution yang ya nggak kecapai gitu kan? Ya udahlah, gitu kan? Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita juga tetap harus melakukan apa yang menjadi bagian kita, kekuatan kita apa, talenta kita apa gitu. Nah, langsung aja nih, karena malam ini tadi kita sudah janji mau kasih pertanyaan quiz. Ini pertanyaan quiznya ini tentunya berhubungan dengan apa yang sudah disampaikan tadi, sedikit banyak adlibs atau ada pesan-pesan gitu ya. Dengerin nggak Bapak Ibu ya? Nah, pertanyaannya simple. Langsung dijawab di kolom chat. Kita akan mencari 3 orang atau 4 orang ya, kalau nggak salah ya. 4 orang, oke. 4 orang yang jawabannya paling cepat, paling benar di kolom chat. Langsung kita akan kasih hadiah ESB voucher senilai Rp100.000 ya. Tahun berapa ESB didirikan? Tahun berapa ESB? Tadi sudah sempat disebutkan. Saya sebutkan sebenarnya ya. Jawabannya tentunya tahun ya, nggak usah pakai tanggal lah ya, tahunnya aja. Jam berapa? Jam berapa ESB didirikan? Ayo, itu pertanyaannya Hari saya ubah. apa? Hari apa? Perusahaan atau orok? Salah ya? Salah. Maaf. Ya, ayo. Tadi sudah disebutkan soalnya ya, dan ESB juga termasuk salah satu yang kencang banget dalam beberapa tahun terakhir ini memberikan solusi digital bagi F&B, bagi bisnis F&B yang tentunya butuh bantuan untuk ya itu tadi hal-hal yang berhubungan dengan data, berhubungan dengan experience, berhubungan dengan ini ya, makanya ini yang mau ditawarkan gitu ya. Oke, langsung dapat 4 orang, mantap. Ada Mbak Rizky Indah, ada Mas Endo, Mas Rizky Pratomo, dan Mbak Rahmi Utami. Selamat 4 orang. Cepet banget ya kalau hadiah, cepet banget ya. Iya. Kalau dia langsung muncul. Tapi nggak, ini beberapa tadi yang nanya juga. Oh, Mantap oke. ya. Dapat ESB voucher senilai Rp100.000. Selamat, dan nanti mekanisme seperti apa akan dikontak oleh admin. Jangan khawatir, pokoknya pasti dapat ya. Nah, selanjutnya kita juga akan mengumumkan apakah sudah dipilih nih kira-kira pemenang SAS gratis dari ESB untuk 1 tahun. Ternyata sudah. Oh, curang, ada haus tuh. Wah, curang. Oh iya. Curang. Itu haus mah gratisnya 10 tahun. Oh iya, 10 amin, tahun. amin. 10 tahun. Paket apa itu ya? Ingat-ingat loh. Dia tadi kan 2024 berapa per bulan tuh outletnya. Benar. Nah, siap. ESD punya sistemnya ya. Mau berapa ribu cabang pun bisa. Nah, makanya nanti kebayang kan itu kalau 10 tahun gratis tuh 1000 cabang gratis terus dong. Rugi perusahaan. Tapi enggak, itu nanti kolaborasi untuk menjangkau yang lain gitu. Iya Mas. betul. Oke. Kita akan umumkan siapa pemenang SAS gratis. Tadi ini Bapak Ibu yang sudah mengisi Google Form ya, nama juga nama restoran atau nama bisnis usaha F&B-nya itu juga harus ada. Kalau nggak ada, apa yang mau disasin gitu. Nah, juga, itu dia. Betul. Nah, dan alasannya apa gitu ya? Sudah dipilih langsung oleh teman-teman ESB, oleh panitia, dan kita akan umumkan. Ini akan dimunculkan slide-nya ya. Wah, ini luar biasa nih. Kita semuanya serba virtual ya. Mantap. Oke. Oke. Nah, ini dia. Selamat untuk 3 usaha, 3 bisnis, yaitu yang pertama adalah Talanoa Coffee Space. Kok nggak ada efek tepuk tangan lagi tadi? Tepuk tangan. Oh iya benar. Tadi ada. Lupa. Tadi ada efek tepuk tangan sama. Enggak, pertana. Kaget. Gue kaget. Oh, saya yang menang. Oh gitu. Ternyata admin yang menang. Salah dia. Yang kedua adalah minuman Indonesia. Selamat. Dan yang ketiga adalah roti.ropisrono _ mantap. Ini adalah Instagram dari masing-masing usaha atau masing-masing brand ya. Selamat. Anda juga akan langsung dapat, nanti akan dihubungi langsung oleh pihak ESB untuk bagaimana cara mendapatkan
SAS gratis selama 1 tahun dan moga-moga ini bukan cuma sekedar Anda dapatkan gratisannya, bukan, tapi benar-benar manfaatnya dan Anda bisa melihat potensinya lebih besar lagi gitu ke depannya ya. Oke, ada hadiah tambahan lagi mungkin tiba-tiba ESB mau nambahin hadiah atau mungkin dari Mas Gufron mau nambahin hadiah tiba-tiba ada voucher. Yang bisa jawab dapat outlet 1. Ayo. Astaga. Oh nggak bisa. Saya langsung terkejut. Oh nggak bisa. Oh mau juga yang di sana. Gabung sini aja. Ayo. Nggak ada. Yang terkejut nggak cuma saya, ternyata semua terkejut ya. Oh, terkejut tapi semua. pertanyaannya yang jawabnya cuma dia doang yang tahu. Iya dong yang tahu. Jadi nggak bisa. Oke, kalau gitu kita sudah hampir pukul 9.30. Wah mantap sih. Tanpa terasa kita kalau diskusi ngobrol-ngobrol gini, apalagi Iya, ngopi bottomless. Iya Ini benar. bener-bener Bottomless nih kopinya nih. Kita Bottomless. nggak terasa ya ngobrol-ngobrol gini. Tapi sekali lagi semoga manfaat yang didapatkan ya dari Mas Dio juga Mas Gufron itu maksimal buat kita semua. Dan terima kasih kepada ISB yang sudah membuat event webinar pada malam hari ini. Jadi semakin tercerahkan. Jamin ini yang nonton malah nggak bisa tidur semua. Kenapa? Habis minum kopi. Oh ya benar. Maksudnya langsung kepikiran gitu loh. Iya benar. Langsung kadang-kadang excitement yang tinggi kan kadang-kadang langsung kayak waduh nggak bisa iya, tidur iya. gitu loh. Yang Betul, positif bukan insomnia bukan ya. Betul. Nah dan tentunya kita mungkin ini adalah webinar terakhir di tahun 2021 dan kita akan ketemu lagi di acara webinar yang berikutnya. Tolong dicatat tanggalnya dan di follow terus makanya Instagram dan juga sosial media dari ISB. Tadi kan kita sudah munculkan di bumper ya. Selasa tanggal 13 Januari 2022 ya tahun depan ya kurang lebih sekitar ya nggak sampai sebulan lagi lah gitu ya. Setahun lagi. Dan Kan setahun tahun lagi depan benar juga ya. Iya kan tahun Masih depan. lama tahun depan. Tahun depan ya. Yang akan mengusung tema modal tepung bikin beruntung. Waduh, mantap. modal tepung bikin beruntung ini menarik sekali nih ya. Pasti akan tidak kalah seru ya. Dan tentunya akan menghadirkan owner dari Lawless Burger Bar. Wah, ini juga salah satu yang hype banget dan kita langsung kayak ngeh banget sama Lawless Burger Bar. Dan tentunya juga ada digital marketer expert di bidang F&B ya. Jadi follow Instagram ISB ya di @isb.id untuk info yang terupdate ya. Ujung-ujungnya harus digital, ujung-ujungnya harus anak sosmed ya. Betul. Untuk tahu informasi gitu. Jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu ya. So, sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan sekali lagi mari kita mengakhiri tahun 2021 dengan manis ya. Mungkin haus dalam waktu 2 minggu. Targetnya nih mungkin ada target jangka pendek ya, siapa tahu kan ya kan mungkin dikasih promo. Ayo kalau misalnya dalam 2 minggu 2021 bisa mencapai ada bonus apa gitu, gitu ya. Sudah tercapai kita. Oh, Wah, itu dia. Kan biasanya gitu. Saya suka orang sombong. Nggak Saya sombong, suka dia orang cuma sombong. memberikan fakta aja, Oh, tapi iya, nggak benar-benar. sengaja. Nggak sengaja. Tapi Kelepasan. siapa tahu udah tercapai. Oke, mau lagi, saya lipetin lagi. Wah, siapa iya, tahu benar, kan benar, makin benar. gitu. Iya benar. Oke. Betul. Dan so, selamat malam sekali lagi. Terima kasih sekali lagi Mas Dio. Terima kasih Mas Gufron sudah hadir malam hari ini dan sering-sering hadir di SB ya. Jangan terlalu ini juga lah. Makanya maksudnya sering-sering ngundang kita. Oh iya benar juga, Gitu. sering-sering undang. Pastilah ya. Iya. Apalagi kalau virtual semua serba mudah Iya ya. betul. Oke, baik, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Samuel Halim undur diri dan selamat malam. Selamat malam. Thank you.